Suami tega racuni aku karena dihasut selingkuhannya. Saat perayaan naik jabatan kubongkar rekaman itu di depan bosnya hingga ia dipecat. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Intan, berdiri di balkon apartemen kami di lantai 20, membiarkan angin malam yang sejuk menerpa wajah yang mulai lelah. Di bawah, kota Jakarta berdenyut seperti aliran sungai cahaya, gemerlap dan tak pernah benar-benar tidur. Suara lalu lintas yang ramai terdengar samar-samar, tenggelam oleh kesibukan di dalam apartemen. Pelayan berpakaian rapi sibuk mengatur nampan berisi champagne dan canape, sementara florist menyusun rangkaian bunga terakhir di sudut ruang tamu. Udara beraroma harum bunga peoni dan lilies, dicampur dengan aroma sedap dari catering yang mulai disiapkan di dapur. Malam ini adalah malam puncak perjalanan karir Mas Arman, suamiku. Sebuah pesta besar, yang telah direncanakan selama berminggu-minggu, untuk merayakan kenaikan jabatannya sebagai direktur keuangan di perusahaan konglomerat ternama. Seharusnya, ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu selama 10 tahun pernikahan kami, puncak dari segala perjuangan dan pengorbanan. Intan, kesini sebentar, sayang. Suara Arman memanggil dari balik pintu kamar tidur. Aku berbalik dan berjalan masuk. Dia berdiri di depan cermin panjang, dengan gagah mengenakan setelan jas baru berwarna navy blue yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Seorang stylist sedang merapikan dasinya. Bagaimana, Nay? Pas tidak? Tanyanya, berputar perlahan untuk memberiku pandangan 360 derajat. Matanya berbinar, penuh dengan kebanggaan dan kepuasan diri yang nyaris terlihat seperti kesombongan. Sangat gagah, Mas, jawabku, berusaha menebarkan senyum tulus. Aku mendekat dan membenarkan lipatan kerah jasnya, sebuah gerakan intim yang sudah kulakukan ribuan kali. Warna ini memang cocok sekali denganmu. Dia menatapku melalui bayangan cermin, senyumnya sedikit melebar. Ini semua berkat dukunganmu, Intan. Tanpa kamu, mungkin aku tidak akan sampai di sini. Kalimat itu terdengar seperti skrip yang sudah dihafal, sebuah ucapan yang diwajibkan oleh norma, bukan yang keluar dari relung hati paling dalam. Kamu yang bekerja keras, Mas. Aku hanya melakukan tugasku sebagai istri. Balasku, menepuk-nepuk bahunya halus. Tapi dalam hati, ada bisikan kecil yang bertanya, apakah itu benar? Apakah dukunganku selama ini, semua pengorbanan untuk membantunya fokus pada karir, masih dia ingat dan hargai? Nanti jam 7 tamu mulai datang. Pastikan semua sudah perfect. Ya. Pak Handoko sangat memperhatikan detail. Aku tidak ingin ada kesalahan kecil yang merusak segalanya. Pintanya, nadanya sudah berubah menjadi perintah, seperti bos yang memberi instruksi pada bawahannya. Tenang saja, Mas. Semuanya sudah under control. Jawabku, masih berusaha tersenyum. Dia mengangguk, lalu kembali fokus pada penampilannya di cermin. Good. Oh iya, Mutia nanti akan datang lebih awal. Dia mau bantu mengkoordinir tamu-tamu VIP dari kantor. Dia memang sangat efisien, selalu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum aku minta. Nama itu, Mutia, seperti setetes air dingin yang menetes di tengkuku. Aku melihatnya, berharap ada penjelasan, atau setidaknya kesadaran bahwa menyebut nama wanita lain dengan nada begitu kagum di depan istri adalah hal yang tak pantas. Tapi tidak. Matanya justru semakin berbinar. Dia memang asisten yang baik, kataku, hati-hati memilih kata. Lebih dari baik, Intan. Dia brilian. Dialah yang banyak membantuku menyusun materi presentasi untuk promosi jabatan ini. Ide-idenya selalu fresh, pujinya tanpa henti. Aku hanya bisa diam, merasakan sebuah retakan kecil di hati yang semakin melebar. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Mutia semakin sering disebut. Awalnya sekadar asisten baruku, lalu menjadi Mutia yang punya ide, dan kini Mutia yang brilian. Setiap pujian untuknya terasa seperti pisau kecil yang mengikis keyakinanku. Aku akan periksa dapur lagi, kataku, mencari alasan untuk pergi sebelum aku mengatakan sesuatu yang kuselani. Oke, jangan lupa, pakai gaun biru tua yang kita beli di Singapura itu, ya.
warnanya matching dengan jasku. Untuk foto-foto nanti, pesannya sekali lagi sebelum aku meninggalkan kamar. Aku berjalan menyusuri koridor. Suara heelsku terdengar berisik di lantai marmer yang mengilap. Suara itu seakan menandingi keributan dalam kepalaku. Dia memintaku matching untuk foto. Tapi mengapa rasanya seperti kami sedang memakai topeng? Senyumnya belakangan ini terasa dingin dan terkalkulasi. Pelukannya terburu-buru, seperti item dalam checklist yang harus diselesaikan. Dan matanya. Oh, matanya yang dulu selalu menatapku dengan cinta dan kebanggaan, kini enggan menatapku lama-lama. Selalu menghindar, selalu sibuk dengan ponselnya, selalu ada alasan untuk memutus kontak mata. Aku berhenti di depan jendela besar yang menghadap ke kota. Cahaya lampu-lampu gedung berkedip-kedip, tapi tak satu pun yang bisa menerangi kegelapan yang mulai mengendap di relung hatiku. Andai saja aku tahu, retakan kecil yang kurasakan malam ini bukanlah hal sepele. Itu adalah awal dari gempa dahsyat yang akan mengguncang fondasi kehidupan yang telah kubangun dengan susah payah, menghancurkan segala yang kupercaya, dan nyaris merenggut nyawaku. Pesta yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, ternyata hanya panggung sandiwara besar sebelum kehancuran. Dan aku, yang saat itu masih menjadi istri yang setia dan bangga, sama sekali tidak menyadari bahwa racun telah disiapkan untukku, bukan di pesta, tetapi di dalam rumahku sendiri, dibubuhkan oleh tangan yang seharusnya melindungiku. Kecurigaanku, yang mulai menggeliat seperti benih tak diundang di bab 1, menemukan pupuk pertamanya dalam keheningan malam yang terganggu. Semuanya berawal dari perubahan ritme yang hampir tak terlihat, seperti detak jam dinding yang tiba-tiba meleset. Arman, yang biasanya bisa tidur nyenyak setelah seharian bekerja keras, mulai menjadi sering terbangun. Dan bukan hanya terbangun, tetapi terbangun oleh dering telepon yang dia sandarkan di bawah bantalnya, getarannya yang senyap seperti desis ular di tengah malam. Suatu malam, sekitar pukul 2, aku terbangun oleh desahan panjang di sebelahku. Kubuka mataku setengah tertutup. Cahaya ponselnya menerangi profil wajahnya dengan cahaya biru yang menusuk. Dia bukan mengecek email atau membaca berita. Jempolnya menari cepat di atas layar, mengetik pesan. Aku membalikkan badan perlahan, pura-pura masih tertidur. "Mas, ada apa?" tanyaku, sengaja membuat suara serak dan mengantuk. "Lembur lagi." Dia kaget, hampir menjatuhkan ponselnya. "Ah, iya, sayang. Masih urusan kantor. Data untuk presentasi besok. Tidur lagi, ya," katanya, terlalu cepat dan terlalu ringkas. Sebelum aku bisa menanggapi, dia sudah membalikkan punggungnya, menyembunyikan ponsel di antara dadanya dan bantal, seolah itu adalah harta karun yang harus dijaga. Itu bukan sikap seorang suami yang menerima telepon kerja. Itu sikap seorang pria yang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, kutanyakan dengan santai saat sarapan. "Semalam telepon lagi, ya? Kasihan deh, jadi direktur calon malah makin sering diganggu di jam tidur." Dia menghela napas, menghindari pandanganku dengan fokus pada kopinya. "Iya, ini proyek besar, Intan. Banyak yang harus disiapkan. Mutia juga sering laporan tengah malam soalnya datanya baru keluar." Mutia lagi, namanya selalu menjadi tameng. "Mutia memang dedi catet ya, kerja sampai larut malam begitu," kataku, mencoba menyembunyikan nada sarkasme dalam pujian. "Dia memang berbeda, Intan. Very dedi catet. Jarang menemukan anak muda yang seambisius dan seefisien dia," pujinya, dan ada cahaya aneh di matanya. Cahaya yang dulu biasa kulihat ketika dia memujiku di awal-awal pernikahan kami. Sekarang, cahaya itu ditujukan untuk orang lain, bahkan jika hanya sebagai karyawan. Malam-malam berikutnya menjadi semacam ritual yang menyiksa. Telepon atau pesan larut malam itu datang hampir setiap hari. Aku mulai memetakan polanya. Selalu di atas pukul 11, dan seringkali berlangsung lebih dari setengah jam. Suatu malam, aku membangunkan keberanian untuk bertanya lebih langsung. "Mas, siapa sih yang selalu telepon larut malam begini? Kalau memang urusan kantor, kenapa tidak diselesaikan di kantor saja? Kasihan kan, waktu istirahat kita terganggu." Suaraku berusaha tetap lembut, tidak menuduh. Dia mendesah kesal.
Seperti aku adalah anak kecil yang rewel mengganggu konsentrasinya. Sudah kubilang, urusan kantor, Intan. Proyeknya sangat complicated. Butuh koordinasi terus-menerus. You wouldn't understand. You wouldn't understand. Kalimat itu seperti pintu yang dibanting di depan hidungku. Dia tidak lagi melihatku sebagai partner yang bisa diajak bicara, tapi sebagai penghalang. Tapi, Mas Intan, cukup. Aku lelah. Jangan tambah stres aku dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang tidak penting ini. Potongnya dengan nada tinggi yang membuatku tercekat. Dia kemudian bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke balkon, membawa ponselnya erat-erat. Dari balik pintu kaca, aku melihatnya. Dia tidak terlihat stres atau tegang. Sebaliknya, tubuhnya terlihat rileks. Dia bersandar di pagar, dan sesekali, aku mendengar suara tawanya yang teredam. Sebuah tawa ringan, bebas, dan bahagia. Tawa yang sudah lama tidak ia tunjukkan padaku. Tawa yang dulu ia simpan hanya untuk saat-saat kami berdua, bercanda tentang hal-hal kecil atau mengenang kenangan manis. Sekarang, tawa itu diberikan pada seseorang di ujung telepon, di tengah malam buta, sementara aku, istrinya, ditinggalkan di ranjang dengan perasaan hancur dan terkucil. Hatiku berdesir kencang, dicampur rasa sakit yang tajam. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah kepastian yang menyakitkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ada seseorang yang telah mengambil alih posisiku bukan hanya sebagai partner kerjanya, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan dan kelegaannya. Telepon-telepon larut malam itu bukan tentang data atau presentasi. Itu tentang hubungan. Itu tentang pengkhianatan yang dimulai dari sebuah bisikan. Dan bisikan itu, aku tahu, berasal dari Mutia. Kecurigaan yang telah membangunkan instingku di bab 2 mulai menemukan bentuknya yang lebih nyata, lebih vulgar, dalam bentuk sesuatu yang sangat sederhana namun menusuk langsung ke indera penciumanku, aroma. Setelah malam-malam yang diisi bisikan telepon, indraku menjadi seperti radar yang selalu siaga, mencari-cari petunjuk lain, sesuatu yang bisa kugenggam untuk membenarkan atau menyangkal kegelisahan yang menggerogoti jiwaku. Itu terjadi pada sebuah Jumat sore. Arman pulang lebih lambat dari biasanya, beralasan meeting dengan klien berlangsung lama. Dia terlihat letih, tapi ada semacam energi terpendam di balik kelopak matanya yang sedikit merah. Aku menyambutnya di pintu, seperti biasa, siap mengambil tas kerjanya. Lelah, ya, Mas? Aku sudah siapkan air hangat, kataku, membantunya melepas jas. Dari tadi pagi meeting non-stop. Capek banget, gumannya, membiarkan aku membantu. Saat aku menggantung jasnya di lemari, sesuatu menyergap hidungku. Sebuah wangi. Bukan wangi parfum citrus kesukaannya yang biasa menempel di kemejanya setelah seharian bekerja. Ini adalah wangi yang berbeda, lebih berat, lebih memikat, dan sangat feminin. Aroma bunga tuberose dan jasmin yang manis, hampir memabukkan, bercampur dengan sedikit kayu. Wangi yang mahal. Wangi yang asing. Aku membeku, dengan kerah jas masih tergenggam di tanganku. Jantung berdebar kencang. Aroma itu seolah meneriakan sebuah pengakuan dosa. Aku membawa jas itu mendekat ke hidungku, menghirupnya dalam-dalam. Ya, pasti. Wangi parfum wanita. Mas, panggilku, berusaha membuat suara tetap datar. Arman yang sedang melepas sepatu di kursi dekat pintu menengok. Ada apa? Jasnya, wanginya aneh. Bukan parfum kamu, kataku, mencoba membuatnya terdengar seperti observasi biasa. Dia berhenti sejenak, lalu wajahnya menampakkan ekspresi lelah yang sedikit kesal. Ah, mungkin dari lift atau taksi, Intan. Atau mungkin dari ruang meeting. Hari ini meeting di ruang baru, wanginya juga aneh-aneh. Dia menghela napas panjang, seolah aku telah mengganggunya dengan pertanyaan sepele. Jangan terlalu sensitif. Aku capek, Nay. Jangan terlalu sensitif, kalimat itu menjadi tameng barunya. Setiap kali aku menunjukkan kecemasan atau pertanyaan, itu yang akan dia lontarkan, membuatku merasa bersalah dan tidak reasonable.
Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Aroma itu terlalu nyata, terlalu personal untuk hanya berasal dari lift atau taksi. Ini wangi yang menempel erat, seolah si pemakai sangat dekat dengannya untuk waktu yang lama. Tapi, Mas, wanginya kuat. Seperti parfum yang sengaja dipakai seseorang. Desakku, masih memegang jas itu. Arman berbalik. Wajahnya yang lelah sekarang berubah menjadi masam. Jadi apa maksudmu, Intan? Apa yang kau coba katakan? Tantangnya, nadanya meninggi. Matanya, untuk pertama kalinya sejak tadi, menatapku langsung, tetapi bukan dengan kejujuran, melainkan dengan tantangan dan sedikit permusuhan. Aku tercekat. Aku ingin berteriak. Aku tahu kau bersamanya. Aku tahu ada wanita lain. Tapi kata-kata itu terperangkap di kerongkongan. Aku tidak punya bukti selain sebuah aroma. Aku akan terdengar seperti istri histeris yang paranoid. Tidak. Tidak ada maksud apa-apa, Mas. Hanya heran saja. Akhirnya kataku, menunduk dan kembali menggantung jas itu. Aku menutup daun lemari dengan agak keras, tidak mampu menyembunyikan kekecewaan. Arman mendekatiku, dan untuk sesaat kupikir dia akan memelukku, meminta maaf karena telah membentak. Tapi tidak. Dia justru meletakkan tangannya di bahuku, dengan tekanan yang bukan berarti sayang, tetapi lebih seperti peringatan. Intan, listen. Aku sedang under pressure yang sangat besar. Proyek ini, promosi jabatan, semuanya. Aku butuh kamu untuk support aku, bukan untuk menambah stres dengan kecurigaan-kecurigaanmu yang tidak berdasar. Dia menatapku dalam-dalam, dan kulihat ada kilasan sesuatu yang lain di matanya. Bukan hanya kelelahan, tetapi juga ketidaksabaran. Percayalah padaku. Itu hanya bau. Nothing more. Dia kemudian menepuk bahuku 2 kali, seperti bos yang menyemangati bawahannya, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian di depan lemari yang masih menyimpan aroma pengkhianatan itu. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, menghirup sisa-sisa wangi parfum itu yang seolah mengejekku. Dia memintaku untuk percaya, tetapi kata-katanya kosong, dan matanya menghindar. Dalam hati yang sudah mulai hancur, aku tahu, ini bukan tentang bau lift atau taksi. Ini tentang keberadaan seseorang yang sudah begitu dekat dengan suamiku, begitu intim, sampai wanginya menempel begitu erat pada pakaiannya. Membawa pulang jejak perselingkuhan yang terjadi di siang bolong, dan melemparkannya ke hadapanku, sang istri yang dianggap terlalu sensitif. Wangi itu adalah tanda tangan dari seorang pencuri, dan aku baru saja menciumnya. Kecurigaan yang sebelumnya hanya berupa bisikan di telepon dan wangi asing di jas, akhirnya menemukan wajahnya. Sebuah wajah yang cantik, tersenyum manis, namun bagiku, senyum itu seperti pisau berlapis gula. Kesempatan untuk bertemu muka datang tidak lama setelah kejadian aroma parfum. Arman mengumumkan bahwa departemennya akan mengadakan makan malam informal di sebuah restoran Jepang mewah untuk merayakan kesuksesan tahap pertama proyek besarnya. Kamu harus datang, Intan. Penting untuk menunjukkan soliditas kita, katanya. Tapi nada bicaranya terdengar seperti dia lebih ingin aku hadir untuk memenuhi kewajiban protokoler, bukan karena keinginannya untuk bersamaku. Malam itu, aku berdiri di depan lemari pakaian jauh lebih lama dari biasanya. Aku bukan lagi memilih pakaian yang nyaman untuk suamiku, tapi memilih senjata untuk menghadapi sesuatu atau seseorang yang kurasakan akan ada di sana. Akhirnya kuputuskan untuk memakai dress simple berwarna navy blue yang elegan. Sesuatu yang membuatku merasa percaya diri namun tidak terlihat seperti berusaha terlalu keras. Saat kami tiba di restoran, sebagian besar tim sudah datang. Suasana riuh rendah dan penuh tawa. Dan di sana, di sebelah kursi yang seharusnya menjadi tempat dudukku, tempat yang biasanya disediakan untuk istri direktur, duduk seorang wanita. Dia langsung berdiri begitu melihat Arman, dengan senyum yang terlalu terang untuk seorang asisten. Pak Arman, akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu, katanya, suaranya seperti lonceng, bergetar dengan energi yang membuat semua orang di meja menengok. Matanya hanya melihat Arman,
seolah aku tidak ada di sampingnya. "Ini istriku, Intan," kata Arman, akhirnya menyadari kehadiranku. "Intan, ini Mutia, asisten kepercayaanku. Dialah otak behind the scene proyek ini." Mutia akhirnya memandangku. Senyumnya tidak pudar, tapi berubah. Bukan menjadi hangat, tapi menjadi menilai. Matanya yang tajam menyapu dari ujung rambut hingga ujung kakiku. Sangat cepat, tapi cukup untuk kurasakan dinginnya. "Oh, finally. Senang sekali akhirnya bertemu dengan Ibu Intan," katanya, mengulurkan tangannya. Jabatannya kuat, berlebihan, seperti pernyataan. "Arman, Pak Arman, sering sekali bercerita tentang ibu." Aku memaksakan senyum. "Hal-hal baik, kuharap." "Tentu saja," jawabnya, tapi matanya berkata lain. "Dia selalu bilang ibu sangat suportif di rumah. Itu sangat berharga untuk seorang suami yang sibuk seperti beliau." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi terasa seperti penghinaan. Seolah kontribusiku hanya berada di rumah, sementara dia yang ada di lapangan bersamanya. Sepanjang makan malam, dinamika yang membuatku tidak nyaman semakin jelas. Setiap kali Arman berbicara, Mutia mendengarkan dengan intensitas yang tidak wajar, seolah setiap katanya adalah mutiara kebijaksanaan. Dia menyentuh lengan Arman untuk menekankan poin, tertawa terlalu keras pada leluconnya yang biasa saja, dan tanpa diminta mengambilkan dia saus atau minuman, seolah dia adalah seorang istri yang melayani suaminya di meja makan. Aku mencoba terlibat dalam percakapan, bertanya tentang proyeknya. Sebelum Arman bisa menjawab, Mutia sudah menyela. "Oh, proyek ini sangat complicated, Bu. Banyak detail teknis keuangan yang mungkin membosankan untuk didengar. Tapi jangan khawatir, Pak Arman dan saya sudah menghandle semuanya." Dia tersenyum padaku, tapi itu adalah senyum kemenangan. Dia dengan sengaja menciptakan tembok antara dunia kerjanya dengan Arman dan dunianya di rumah bersamaku. Arman, yang seharusnya membela keinginanku untuk terlibat, malah tertawa ringan. "Iya, Nay. Mutia benar. Kamu nanti pusing dengarnya. Better kamu enjoy susinya saja. Ini enak loh." Dia kemudian berbalik ke Mutia dan melanjutkan percakapan teknis mereka, meninggalkanku terasing di tengah keramaian, dengan setumpuk rasa malu dan kemarahan. Ketika makan malam hampir berakhir dan Arman pergi ke toilet, Mutia mengambil kesempatan itu. Dia memindahkan duduknya ke kursi yang kosong di sebelahku. "Ibu Intan, mungkin saya bisa memberikan sedikit insight," katanya, suaranya tiba-tiba rendah dan bermaksud baik, tapi tetap terasa seperti condescending. Sebagai istri dari seorang pria hebat seperti Pak Arman, terkadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberi mereka ruang. Biarkan mereka bernapas. Terlalu banyak pertanyaan atau kekhawatiran justru bisa membebani mereka. Saya lihat beliau akhir-akhir ini agak streset. Aku membeku. Ini bukan insight. Ini adalah peringatan. Dia sedang memberitahuku untuk mundur. Saya kira sebagai istri, saya tahu bagaimana cara mendukung suami saya, Nona Mutia, jawabku, berusaha menjaga sopan santun. Senyumnya semakin lebar, tapi matanya tetap dingin. "Tentu saja, Bu. Saya tidak meragukan itu. Hanya saja, dunia bisnis itu sangat berbeda. Butuh pengertian yang khusus. Dan Arman, maaf, Pak Arman, sering bilang, dia sangat beruntung memiliki saya sebagai asisten yang mengerti tekanan yang dia alami tanpa perlu dia jelaskan panjang lebar." Dia berhenti sejenak, menikmati dampak dari kata-katanya. Dia bilang, "Ibu sangat beruntung memiliki suami yang sabar." Itu adalah pukulan langsung. Sebuah pernyataan bahwa dialah yang memahami Arman, sementara aku hanya seorang istri yang beruntung ditoleransi. Sebelum aku bisa membalas, Arman kembali. Mutia segera berdiri dan kembali ke tempat duduknya semula, meninggalkanku dengan gemetaran dan rasa penghinaan yang begitu dalam. Dalam perjalanan pulang, aku diam. Pikiranku berputar-putar pada kata-kata Mutia, pada sikap Arman, pada sentuhan-sentuhan mereka.
Tadi seru ya? Mutia memang aset yang berharga, gumam Arman dengan puas, sama sekali tidak menyadari badai yang terjadi di dalam diriku. Aku hanya bisa mengangguk, tidak percaya dengan kenaifan atau kecurangan yang diperlihatkannya. Pertemuanku dengan Mutia bukan lagi sekadar kecurigaan. Itu adalah deklarasi perang. Dan dia, dengan senyum manis dan kata-kata racunnya, telah melemparkan sarung tangannya. Aku hanya perlu memutuskan kapan akan mengambilnya. Setelah pertemuan dengan Mutia, suasana rumah berubah menjadi medan perang yang sunyi. Setiap kata yang diucapkan, setiap pandangan yang dilemparkan, terasa seperti memiliki lapisan makna tersembunyi. Arman, yang mungkin merasa bersalah atau justru semakin teralienasi oleh kecurigaanku, mulai menunjukkan sisi perhatian yang baru. Awalnya, aku hampir tertipu. Mungkin dia menyadari kesalahannya, mungkin dia berusaha memperbaiki keadaan. Tapi kemudian, polanya menjadi terlalu jelas, terlalu terstruktur, untuk disebut sebagai kepedulian yang tulus. Itu dimulai dengan keluhanku yang sebenarnya biasa tentang sering merasa pusing dan lelah. Aku mengira itu karena stres dan kurang tidur yang kualami. Kamu memang terlihat pale akhir-akhir ini, Nay, ujar Arman suatu malam, duduk di tepi tempat tidur dengan wajah penuh perhatian yang membuatku curiga. Aku khawatir. Bagaimana kalau aku buatkan kamu susu hangat sebelum tidur? Itu kan biasanya bantu kamu tidur nyenyak. Aku memandangnya. Dia tidak pernah inisiatif membuatkan susu. Itu selalu tugasku. Tidak usah repot-repot, Mas. Aku cuma capek biasa. Jawabku. Tidak, ini untuk kebaikanmu. Desaknya, suaranya lembut namun terdengar memaksa. Aku ingin kamu sehat. Pesta naik jabatannya tidak lama lagi. Kamu harus tampil prima. Dia membelai rambutku, dan sentuhannya terasa kaku, seperti sebuah performa. Aku turun ke dulu, ya. Dia pergi, dan kembali 10 menit kemudian dengan segelas susu hangat. Aroma vanila dan kayu manis yang biasa kumasukkan tidak tercium. Aroma susunya terlihat lebih pekat. Minum, sayang. Biar tidurmu nyenyak. Paksanya, menatapku expectantly. Aku meminumnya sedikit. Rasanya, sedikit pahit di ujung lidah, berbeda dari biasanya. Tapi aku mengira mungkin dia salah takar bubuk vanila atau kayu manis. Terima kasih, Mas, bisikku, memaksakan diri menghabiskannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Efeknya datang dengan cepat. Kepalaku langsung terasa sangat berat, dunia berputar, dan aku tertidur seperti orang pingsan. Bukan tidur nyenyak, tapi seperti mati rasa. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala masih pening dan mulut terasa pahit. Arman sudah berdiri di depan cermin, bersiap berangkat. Bagaimana tidurmu? Pasti nyenyak, kan? Habis minum susu tadi malam? Tanyanya dengan senyum kepuasan. Bukan senyum bahagia karena istrinya tidur nyenyak, tapi senyum puas karena rencananya berhasil. Mas, tadi malam kamu kasih apa di susunya? Aku tidur terlalu lelap sampai pusing. Keluhku, mencoba membaca reaksinya. Dia sedikit kaget, lalu cepat-cepat menyembunyikannya dengan tawa ringan. Ya ampun, Intan. Cuma susu biasa. Kamu memang lagi lelah saja. Mungkin besok aku kasih lagi, biar stamina kamu pulih. Kalimat itu membuat darahku membeku. Besok lagi. Malam berikutnya, ritual itu terulang. Dia membawakan susu lagi. Kali ini, aku lebih waspada. Saat dia pergi ke kamar mandi, aku berdiri dan dengan cepat menuang hampir seluruh isi gelas ke wastafel, menyisakan sedikit untuk kuminum agar terlihat seperti sudah menghabiskannya. Aku pura-pura tertidur pulas saat dia kembali. Dia berdiri di sana beberapa saat, mengamati, lalu aku mendengar dia berbisik pelan di teleponnya. Sudah, tidur lagi. Besok aku tingkatkan dosisnya perlahan. Hatiku berhenti berdetak. Dosis? Ini bukan lagi tentang susu yang membantu tidur. Keesokan harinya, dengan sisa kekuatan dan ketakutan, aku pergi ke dokter langganan. Aku bercerita tentang kelelahan ekstrim, pusing, dan tidur yang tidak natural. Dokter, yang melihat pucatku, menyarankan tes darah lengkap. 2 hari kemudian, aku kembali untuk mengambil hasilnya.
Wajah dokter itu serius. "Ibu Intan, ini hasilnya agak mengejutkan," katanya, menatapku dengan penuh perhatian. "Ada kadar obat penenang yang cukup tinggi dalam darah Anda. Obat jenis ini biasanya untuk gangguan anxiety berat dan hanya bisa didapat dengan resep. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kadarnya terakumulasi, menunjukkan konsumsi berulang. Apakah Anda mengonsumsi obat-obatan tanpa sepengetahuan saya?" Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah, berusaha menahan tangis. "Tidak, dokter. Saya tidak minum obat apapun." Dia menghela napas. "Ibu, ini sangat berbahaya. Dalam dosis yang terus dinaikkan, obat ini bisa menyebabkan kerusakan organ, bahkan kematian. Apakah ada kemungkinan seseorang mencampurkannya ke dalam makanan atau minuman Anda tanpa sepengetahuan Anda?" Petir menyambar seluruh tubuhku. Gambaran Arman yang membawakan susu, senyum kepuasannya, bisikan teleponnya tentang dosis, semuanya berhimpitan di kepalaku. Rasanya ingin muntah. Aku keluar dari klinik dengan tubuh gemetaran, hasil tes darah tergenggam erat di tangan. Ini bukan kecurigaan lagi. Ini adalah bukti. Suamiku, orang yang kutitipkan hidupku, dengan sengaja dan sistematis sedang meracuniku. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik semua ini. Bisikan, Dedi Catet, dan Brilliant, Mutia yang meracuni pikirannya, mengubahnya menjadi monster yang tega membunuhku perlahan. Dunia di sekelilingku berputar. Aku tidak lagi merasa sakit. Yang kurasakan adalah kemarahan yang membara, dingin, dan determinasi besi untuk membongkar kebusukan mereka berdua. Mereka ingin aku lemah? Mereka ingin aku hilang? Justru sebaliknya. Racun mereka telah membangkitkan sesuatu di dalam diriku yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Sebuah kekuatan untuk melawan. Duduk di kamar tidur, hasil tes darah itu terasa seperti bara api di tanganku. Kata-kata dokter masih bergema di telinga. Kerusakan organ, kematian. Ini bukan lagi perselingkuhan biasa. Ini adalah percobaan pembunuhan. Aku butuh bukti yang lebih keras. Sesuatu yang tidak bisa mereka bantah dengan mudah. Aku butuh mendengar rencana jahat mereka langsung dari mulut mereka sendiri. Investigasi swasta adalah satu-satunya jalan. Dengan sisa tabungan pribadi yang tidak diketahui Arman, aku menghubungi sebuah agensi yang direkomendasikan oleh seorang teman lama yang juga pengacara. Pertemuanku dengan Pak Anton, si investigator, terjadi di sebuah kafe sepi jauh dari rumah. Pria parubaya dengan sorot mata tajam itu mendengarkan ceritaku dengan serius. "Jadi, ibu mencurigai suami ibu dan asistennya berkomplot meracuni ibu dan merencanakan sesuatu yang lebih buruk?" Tanyanya, merangkum semua kekacauan hidupku dalam satu kalimat. Aku mengangguk, air mata akhirnya menetes. "Saya punya bukti tes darah, Pak. Tapi saya butuh rekaman. Saya perlu tahu sejauh apa rencana mereka. Saya perlu mendengar sendiri." Suaraku bergetar tapi penuh tekad. Pak Anton menghela napas. "Ini berisiko, Ibu Intan. Tapi saya mengerti. Mobilnya sering diparkir di mana? Di garasi kantor atau terkadang di basement apartemen. Tapi dia sering menerima telepon atau berbisik sesuatu di mobil saat pulang kerja, sebelum naik ke sini." "Baik, kami akan coba pasang perangkat di mobilnya. Itu lokasi yang paling memungkinkan. Kami akan berhati-hati." Proses pemasangan dilakukan keesokan harinya ketika Arman sedang meeting di luar kantor. 2 hari berlalu seperti 2 tahun. Setiap dering telepon membuatku berdebar. Setiap langkah kaki Arman membuatku ngeri. Aku terus berpura-pura lemas, minum susu yang diberikannya, yang kemudian kubuang diam-diam, dan memainkan peran sebagai istri yang semakin lemah. Pertunjukan ini membuatnya semakin percaya diri. Dia bahkan mulai bersiul riang di rumah, sebuah kebiasaan yang sudah lama tidak dilakukannya. Akhirnya, telepon dari Pak Anton datang. "Ibu Intan, kami sudah dapatkan sesuatu. Mohon bertemu di tempat biasa." Pertemuan kali ini terasa lebih mencekam. Pak Anton tidak banyak bicara. Dia hanya mengeluarkan sebuah voice recorder kecil dan meletakkannya di atas meja. "Saya harus memperingatkan ibu." Isinya cukup mengerikan. "Ibu perlu mental yang kuat," katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk.
Tangan berkeringat. Putarkan, Pak. Jari Pak Anton menekan tombol play. Suara pertama yang keluar adalah deru mesin mobil dan suara radio yang diputar pelan. Lalu, suara Mutia yang seperti kristal, beracun, memecah keheningan. Gimana? Masih rutin kasih vitamin untuk si beban di rumah? Aku menahan napas. Si beban? Itu sebutan untukku? Suara Arman terdengar, dingin dan datar. Sama sekali bukan suara yang kukenal. Iya, dia makin lemah. Tidur terus, mengeluh pusing. Aku tinggal tambah dosisnya perlahan. Percaya deh, nanti dia akan sakit lama. Kita akan tenang. Aku sih percaya, sayang. Tapi harus dipercepat. Pesta naik jabatan semakin dekat. Aku tidak mau dia muncul dan merusak momen kita. Dia itu beban, Arman. Selalu menahanmu. Kalau dia sakit-sakitan, kau bisa fokus pada karir dan kita. Suara Mutia mendesah, seolah sedang membicarakan cuaca, bukan nyawa manusia. Sudah aku siapkan obatnya, tinggal berikan perlahan. Pasti efektif. Aku sudah memberinya tadi malam. Dia mengeluh pusing. Besok aku akan tambah dosisnya lagi. Dia akan lama di rumah sakit. Kita akan punya lebih banyak waktu. Lalu, bisikan terakhir Mutia, seperti ular yang mendesis, menusuk langsung ke jantungku. Semoga saja dia tidak bangun lagi. Tidak bangun lagi. Rekaman itu masih berlanjut dengan obrolan mesra mereka yang membuatku muak. Tapi aku sudah tidak mendengarnya. Dunia di sekelilingku menghilang. Aku memeluk tubuhku sendiri yang menggigil hebat. Rasanya ingin berteriak. Ingin memuntahkan semua racun yang telah mereka masukkan ke tubuhku. Aku ingin muntah, Pak, teriakku. Tapi suaraku hanya keluar sebagai desisan. Pak Anton dengan cepat mematikan rekaman dan memberikanku segelas air. Tarik napas dalam, Ibu Intan. Tapi napasku tersengal-sengal. Air mata mengalir deras. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan murni, kebencian yang membara, dan rasa terhianati yang begitu dalam hingga menghancurkan setiap sel dalam tubuhku. Mereka berdua, dengan tenang dan tanpa penyesalan, merencanakan kematianku. Arman, lelaki yang kutikung dengan mahar dan janji setia, dengan mudahnya menyetujui rencana untuk membuatku tidak bangun lagi. Dan Mutia, si pelacur otak bejat, yang dengan bangga menyediakan racunnya. Pak Anton membiarkanku beberapa saat sebelum berkata, "Ini adalah bukti yang sangat kuat, Ibu. Rekaman ini, ditambah laporan medis, sudah cukup untuk polisi dan untuk tujuan lain yang Ibu rencanakan." Aku mengangkat kepala, melihat bayanganku yang hancur di kaca jendela kafe. Wajahku pucat, mata sembab, tapi ada sesuatu yang lain yang menyala di dalamnya. Sebuah tekad yang membara. Mereka pikir mereka sudah menang. Bisikku, suaraku serak tapi penuh keyakinan. Mereka pikir aku sudah hampir mati. Mereka tidak tahu, racun mereka justru membangkitkan aku. Aku menyimpan recorder itu di dalam tas dengan hati-hati, seperti menyimpan sebuah bom yang akan kudedarkan di pesta mereka. Mereka ingin merayakan kenaikan jabatan dengan kematianku? Aku akan pastikan pesta itu menjadi mimpi buruk terakhir mereka. Aku akan membongkar semua kebusukan ini di depan semua orang yang mereka hormati, atau lebih tepatnya, takuti. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang telah berubah menjadi bahan bakar. Aku bangkit dari kursi, tidak lagi sebagai Intan yang korban, tetapi sebagai Intan yang akan membalas. Pertunjukan mereka hampir berakhir. Pertunjukanku baru akan dimulai. Hari-hari setelah mendapatkan rekaman itu berlalu dalam sebuah sandiwara yang rumit dan menyiksa. Aku harus menjalani peran sebagai Intan yang semakin lemah, sementara di dalam, amarah dan tekadku membara seperti api yang tak pernah padam. Setiap pagi, aku berdiri di depan cermin dan berlatih. Aku berlatih untuk terlihat pucat, untuk berjalan limbung, untuk membuat suaraku terdengar parau dan tak berdaya. Aku mempelajari seni menjadi korban yang sempurna, karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka lengah,
untuk membuat mereka merasa aman dalam kemenangan hayalan mereka. Arman, yang semakin yakin bahwa rencananya berjalan mulus, menjadi lebih perhatian, sekaligus lebih jijiknya terlihat jelas. Dia akan membawakanku susu racun itu dengan senyum palsu, lalu pergi dengan cepat seolah tidak tahan berada di dekatku terlalu lama. "Minum, sayang. Biar cepat kuat," katanya suatu malam, menyerahkan gelas itu. Matanya tidak menatapku, melirik ke arah ponselnya yang terus bergetar dengan notifikasi dari dia. Aku mengambil gelas itu dengan tangan yang sengaja kubuat gemetar. "Terima kasih, Mas. Kamu baik sekali." Aku meminumnya sedikit, lalu pura-pura batuk-batuk lemah. "Maaf, Mas. Tenggorokanku sakit." Dia mendesah kesal, bukan khawatir. "Ya sudah, minum yang pelan-pelan. Aku harus turun dulu. Ada telepon penting dari kantor." "Dari Mutia," batinku menyelesaikan kalimatnya. Dia langsung berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian dengan segelas racun yang kemudian kutuang ke pot bunga anggrek di balkon. Tanaman itu mulai layu, sebuah metafora yang terlalu nyata untuk hidupku. Keesokan harinya, dia menjengukku di kamar. "Gimana perasaanmu? Sudah sedikit better?" tanyanya, tapi nada bicaranya datar, seperti seorang perawat yang sudah jenuh dengan pasiennya. "Aku masih pusing, Mas, dan lemas sekali. Aku khawatir tidak bisa hadir di pestamu nanti," kataku, memainkan peran dengan sempurna, menundukkan kepala seolah malu. Wajahnya langsung berubah. Ada kilasan kepanikan dan kekecewaan yang sangat jelas. Itu bukan ekspresi seorang suami yang khawatir pada istri yang sakit. Itu ekspresi seorang manipulator yang melihat rencananya hampir gagal. "Tidak bisa. Kamu harus hadir, Intan," potongnya, suaranya sedikit tinggi dan tidak sabar. Dia kemudian menarik napas, berusaha menenangkan diri. "Maksudku, itu penting. Pak Handoko dan semua direksi akan hadir. Mereka mengharapkan kehadiranmu. Sebagai istri, kamu harus menunjukkan dukungan. Kamu tidak ingin mereka mengira kita bermasalah, kan?" Pemerasan emosional. Dia menggunakan reputasiku untuk memaksanya. Tapi aku takut tidak kuat, Mas," rengekku, memainkan kartu lemah. "Duduk saja di kursi." Tersenyum. "Terima kasih pada tamu yang memberi selamat. Itu saja. Tidak sulit, kan?" desaknya. Sekarang sudah hampir tidak bisa menyembunyikan frustrasinya. "Aku akan minta Mutia untuk selalu di dekatmu, membantumu jika perlu. Dia akan pastikan kamu baik-baik saja." "Mutia menjagaku," idenya begitu ironis hingga hampir membuatku tertawa getir. Dia ingin Algojoku menjadi penjagaku. "Baiklah, Mas. Aku akan coba yang terbaik." Akhirnya aku menyerah, pura-pura menyerah pada tekanan. Wajahnya langsung cerah. "Good girl. Aku tahu kamu bisa. Nanti juga mungkin karena adrenalin pesta, kamu jadi merasa lebih sehat." Dia menepuk pundakku, sebuah gestur kosong, lalu berbalik. "Aku ada meeting dengan Mutia untuk persiapan akhir. Istirahat saja yang banyak." Pintu tertutup, dan aku mendengar langkahnya yang cepat dan ringan menjauh. Dia bertemu dengan selingkuhannya untuk merencanakan pesta yang akan menjadi panggung kehancuranku. Sementara aku, sang istri, dikurung di kamar dengan racun mereka. Aku berjalan pelan ke meja rias. Di laci tersembunyi, tersimpan flash disk berisi rekaman dan laporan medis. Aku juga telah memilih gaun untuk pesta nanti. Bukan yang biru tua yang dia pilih, tapi sebuah gaun merah darah, sederhana tapi elegan, warna yang menandakan peringatan, warna kekuatan, warna darah yang ingin mereka tumpahkan. Aku berlatih lagi di depan cermin, tapi bukan untuk terlihat lemah. Kali ini, aku berlatih untuk berdiri tegak, untuk berbicara dengan lantang, untuk menatap langsung ke mata mereka tanpa ragu. Mereka memaksaku untuk hadir di pesta mereka, berpura-pura menjadi istri yang bahagia dan sehat. Mereka ingin aku menjadi properti pameran yang diam dan patuh. Mereka tidak tahu bahwa undangan mereka adalah undangan untuk menari di atas kuburan mereka sendiri.
Mereka memberiku panggung, dan aku berencana untuk menggunakannya untuk membongkar semua kebohongan dan kejahatan mereka di depan semua orang yang mereka pandang penting. Aku melihat bayanganku di cermin. Mata yang dulu lesu sekarang berisi api. Bibir yang pucat sekarang terkatup dengan tekad. Aku sudah siap. Aku akan menjadi tamu kejutan di pesta mereka. Aku akan menjadi mimpi buruk yang menjadi nyata. Malam pesta itu akhirnya tiba. Suasana di apartemen berubah menjadi pusat komando bagi Arman. Dia sibuk bolak-balik, menerima telepon, memberi instruksi pada stylistnya, dan sesekali melirikku dengan pandangan penuh evaluasi. Seolah aku adalah sebuah proyek yang harus diselesaikan sebelum deadline. Aku, di sisi lain, menjalani ritualku dengan tenang yang menipu. Intan, sudah siap? Mobil akan datang dalam 30 menit. Teriak Arman dari ruang tamu, suaranya tegang dan terburu-buru. Sebentar lagi, Mas, balasku dari balik pintu kamar mandi, di mana aku sedang berpura-pura merias wajah. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku. Gaun merah darah yang kupilih terlihat sempurna. Warnanya kontras dengan sengaja dengan pucatnya wajahku yang kubuat dengan foundation beberapa tone lebih terang. Aku tidak ingin terlihat sakit. Aku ingin terlihat seperti seorang korban yang baru saja selamat dari sesuatu yang mengerikan, yang memang begitulah adanya. Aku menyisir rambutku dengan rapi, tetapi membiarkan beberapa helai terlepas, menciptakan kesan sedikit berantakan yang terlihat natural, seolah aku telah berjuang untuk tampil. Di meja rias, tersembunyi di balik sebuah kotak perhiasan, ada flash disk kecil. Isinya adalah rekaman suara yang telah kusalin ulang dari recorder, dikombinasikan dengan scan hasil tes medisku. Aku juga telah memprint out transkrip rekaman tersebut, untuk berjaga-jaga jika suara tidak jelas terdengar. Semuanya telah kusiapkan dengan mati-matian. Flash disk itu kini kuselipkan di balik lapisan dalam clutch berwarna hitam yang akan kubawa. Sentuhan terakhir adalah sebuah lipstik merah tua, sama merahnya dengan gaunku. Ini bukan untuk kecantikan. Ini adalah pernyataan. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi bayanganku di cermin. Kamu kuat, bisikku pada bayangan itu. Mereka yang meragukanmu akan melihatnya. Pintu kamar terbuka. Arman berdiri di sana, sudah mengenakan jas navy blue-nya yang sempurna. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku melihat sedikit kejutan di sana, lalu diikuti oleh kerutan di dahinya. Itu gaun yang kamu pilih? Tanyanya, nada suaranya tidak senang. Aku kan sudah bilang pakai yang biru tua. Biar matching. Yang biru itu membuatku terlihat lebih pucat. Mas, jawabku, dengan suara lemah yang telah kulatih. Aku tidak ingin orang-orang mengira aku sedang sakit. Yang ini, merahnya memberiku sedikit warna. Aku tersenyum kecil, pura-pura tidak tahu bahwa warna ini justru akan membuatku semakin mencolok. Dia mendesah, tidak ingin berdebat. Ya sudah, tapi tolong, jangan terlalu banyak bicara. Duduk manis saja, tersenyum. Mutia akan di dekatmu jika kamu butuh sesuatu. Mutia lagi. Iya, Mas. Tenang saja, bisikku, menunduk. Dia mendekat, dan untuk sesaat, aku pikir dia akan mencium keningku seperti dulu. Tapi dia hanya membetulkan strap gaunku, gestur yang impersonal dan dingin. Ini malam yang sangat penting, Intan. Jangan sampai kamu melakukan atau mengatakan sesuatu yang aneh. Kamu masih agak tidak enak badan, kan? Peringatannya halus, tapi jelas. Dia menyuruhku untuk diam dan tidak membuat masalah. Aku mengerti, Mas. Aku hanya akan duduk dan tersenyum. Janjiku, memainkan peran dengan sempurna. Dia akhirnya terlihat puas. Good. Sekarang, ayo. Mobil sudah menunggu. Dia berbalik dan berjalan keluar. Aku mengambil clutchku, merasakan berat flash disk di dalamnya. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin. Ini adalah amarah yang tertahan yang siap meledak. Aku mengikuti Arman keluar dari apartemen. Di lift, dia berdiri menjauh, sibuk mengecek ponselnya, kemungkinan besar berkoordinasi dengan Mutia. Aku memandangi pantulannya di dinding lift yang mengilap. Dia tampak begitu percaya diri, begitu yakin bahwa dia telah mengendalikan segalanya.
Dia tidak tahu bahwa di dalam clutch yang digenggam erat oleh istrinya yang lemah dan patuh itu, tersimpan senjata yang akan menghancurkan dunianya. Persiapan untuk pembongkaran sudah selesai. Aku telah menjadi aktor terbaik dalam sandiwara mereka. Sekarang, saatnya untuk mengubah panggung itu menjadi pengadilan. Mereka telah memberiku peran sebagai istri yang lemah. Malam ini, aku akan memperkenalkan mereka pada karakter baruku, Intan, jaksa dan hakim bagi pengkhianatannya. Ballroom hotel mewah itu berkilauan bagai istana dalam dongeng. Kristal-kristal pada lampu gantung memantulkan cahaya keemasan, menyinari setiap sudut ruangan yang dipenuhi dengan tamu-tamu bergaun mewah dan berjas rapi. Suara gemerincing gelas, desisan champagne yang dibuka, dan riuh rendah percakapan elegan memenuhi udara yang sudah harum oleh wewangian bunga dan parfum mahal. Ini adalah pesta untuk merayakan puncak kesuksesan. Tetapi bagiku, ini adalah panggung sandiwara terbesar yang penuh dengan kemunafikan. Aku masuk dengan menggandeng lengan Arman, memaksakan senyum tipis di wajahku. Tangannya kaku di bawah sentuhanku, lebih ingin segera melepaskannya untuk menyambut tamu-tamunya. Intan, coba kamu duduk saja di sofa sebelah bunga itu. Aku harus menyambut Pak Handoko dan para direktur. Perintah Arman begitu kami melangkah masuk, melepas lenganku dengan cepat. Matanya sudah menjelajahi ruangan, mencari wajah-wajah penting, dan tentu saja, mencari dia. Tapi, Mas, batinku ingin membantah, tapi aku menahan diri. Iya, Mas, aku akan di sana. Aku berjalan pelan, sengaja sedikit limbung, ke arah sofa yang dia tunjuk. Beberapa tamu melirikku dengan pandangan kasihan atau mungkin sedikit jijik. Mereka pasti melihatku sebagai istri yang menyedihkan, hampir tersingkir, tidak layak berada di samping sang direktur baru. Dari tempat dudukku, aku memiliki view yang sempurna atas seluruh pesta. Dan seperti yang telah kuduga, Arman tidak sendiri lama. Dalam hitungan menit, Mutia muncul dari kerumunan, mengenakan gaun hijau tua yang mencolok dan sangat ketat, seolah dialah bintang pesta ini. Dia langsung menyambar lengan Arman dengan familiar, tertawa lepas pada sesuatu yang dia katakan. Pak Arman, akhirnya, semua tamu VIP sudah datang. Pak Handoko sedang mencari Anda, katanya. Suaranya terdengar jelas bahkan dari kejauhan. Matanya berbinar memandangi Arman, sama sekali mengabaikan keberadaanku. Perfect. Ayo kita temui beliau, sahut Arman antusias. Mereka berjalan berdampingan, seperti pasangan yang sesungguhnya, menyusuri ballroom dan disambut dengan jabat tangan dan ucapan selamat. Aku memperhatikan bagaimana Mutia dengan lihai mengambil alih percakapan, menjawab pertanyaan yang seharusnya ditujukan padaku sebagai istri, dan terus-menerus menyentuh lengan Arman untuk menekankan sesuatu. Tidak lama kemudian, Pak Handoko, pria sepuh yang menjadi bos besar Arman, mendekatiku. Wajahnya yang bijak terlihat sedikit khawatir. Ibu Intan, kenapa duduk sendirian di sini? Tidak enak badan? Tanyanya dengan tulus sambil duduk di sebelahku. Aku memaksakan senyum yang lebih hangat. Hanya sedikit pusing, Pak Handoko. Tapi tidak apa-apa. Ini malam yang sangat membahagiakan untuk Arman. Ya, dia memang pekerja keras. Pantas mendapatkan ini. Dan Anda pasti sangat mendukungnya di rumah, pujinya. Di balik pundaknya, aku melihat Arman dan Mutia sedang berbisik sesuatu, tertawa kecil. Tatapan mereka sesekali melirik ke arahku, penuh dengan rasa puas dan superioritas. Dukungan itu harus datang dari kedua belah pihak. Pak, jawabku, suaraku sengaja kubuat terdengar sedikit getir. Dan kadang, kita harus berani membongkar kebohongan untuk kebaikan yang sesungguhnya. Pak Handoko mengerutkan kening, tampak bingung dengan ucapanku. Bohong? Ada masalah, Ibu Intan? Sebelum aku sempat menjawab, Arman dan Mutia sudah mendekat. Wajah Arman tegang. Dia pasti melihat ekspresi Pak Handoko yang penasaran. Intan, ada apa? Jangan mengganggu Pak Handoko dengan cerita-ceritamu, tegurnya dengan nada yang berusaha santai tapi terdengar memperingatkan. Tangannya mencoba menarik lenganku halus, sebuah isyarat untuk diam. Mutia ikut menyelipkan komentarnya dengan senyum manis yang palsu. Ibu Intan mungkin masih kurang enak badan. Pak, sudah saya siapkan obatnya jika diperlukan.
Dia mengeluarkan sebuah tablet dari clutch-nya, berusaha menunjukkan betapa pedulinya dia. Aku melihat langsung ke mata Pak Handoko, mengabaikan mereka berdua. Tidak ada masalah, Pak. Saya hanya berbagi sedikit insight tentang kerja keras dan integritas. Arman memandangku dengan mata menyala, penuh amaran. Mutia masih tersenyum, tapi matanya seperti belati. Mereka berdua berdiri di tere, mengelilingiku, mencoba untuk mengendalikanku, untuk mematuhkanku seperti yang selalu mereka lakukan. Tapi malam ini berbeda. Aku bisa merasakan flash disk di clutchku seperti denyut jantung kedua. Pesta kemunafikan ini telah mencapai puncaknya. Mereka telah memamerkan kebohongan mereka dengan congkak di hadapanku dan semua orang. Sekarang, saatnya untuk membongkar semua topeng itu. Aku mengambil napas dalam-dalam, siap untuk meledakkan pesta mereka menjadi pecahan kaca dan kebenaran yang pahit. Suasana di ballroom mencapai puncak keramaiannya. Musik jazz yang lembut mengalun, gelas-gelas champagne saling bersulang, dan tawa-tawa puas terdengar di mana-mana. Arman, dengan wajah berseri penuh kemenangan, akhirnya mengambil mikrofon yang disediakan di depan panggung kecil. Mutia berdiri di sampingnya, seperti ratu pendamping, matanya berbinar dengan kebanggaan yang tak tersembunyi. Para hadirin yang terhormat, kolega-kolega tercinta, mulainya, suaranya lancar dan penuh karisma. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan Bapak dan Ibu semua. Pencapaian ini bukanlah milik saya sendiri, tetapi ini saatnya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena amarah yang akhirnya menemukan jalannya untuk meledak. Sebelum dia bisa melanjutkan kalimatnya, aku sudah berdiri. Gaun merahku seperti noda darah yang mencolok di antara gaun-gaun netral lainnya. Aku berjalan dengan langkah tegas menuju panggung, mengabaikan pandangan heran dan bisikan-bisikan yang mulai bermunculan. "Intan, apa yang kau lakukan?" desis Arman melalui mikrofon yang masih terbuka. Suaranya terdengar campuran antara kaget dan marah. Senyumnya pudar, digantikan oleh kerutan kekhawatiran di dahinya. Aku tidak menjawabnya. Aku langsung mengambil mikrofon dari tangannya yang terkejut. Genggamanku kuat. Aku menatap langsung ke arahnya, lalu memindahkan pandanganku ke seluruh tamu yang sekarang hening, penuh keheranan. "Aku ingin berbagi kebahagiaan yang sesungguhnya, sayang," kataku, suaraku yang jelas dan dingin menggema di ballroom yang tiba-tiba senyap. Semua mata tertuju padaku. Kebahagiaan karena akhirnya kebenaran akan terungkap. Arman mencoba merebut mikrofon kembali, wajahnya pucat dan panik. "Intan, jangan gila. Ini bukan tempatnya. Kamu sedang sakit. Kamu tidak tahu apa yang kau katakan." Mutia buru-buru mendekat, mencoba menenangkan situasi dengan senyum palsunya. "Ibu Intan, mari saya antar ke tempat duduk. Ibu perlu minum obat dan beristirahat." Tangannya mencoba memegang lenganku, tetapi kusibakkan dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Hardikku," suaraku menggelegar melalui sound system. "Aku sudah cukup lama beristirahat karena racun yang kau berdua berikan." Gasps terdengar dari para tamu. Kamera handphone mulai diangkat. Wajah Pak Handoko yang duduk di barisan depan terlihat sangat serius. "Apa yang kau omongkan, Intan? Ini memalukan," teriak Arman. Sekarang sudah tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. "Memalukan? Kalian berdua yang memalukan," balasku. Suaraku mulai meninggi oleh emosi yang tertahan terlalu lama. "Kalian pikir bisikan mesra dan rencana jahat kalian akan tetap rahasia? Kalian pikir racun dalam susu itu akan membuatku diam selamanya?" Aku mengeluarkan flash disk dari clutchku dan mengacungkannya. "Di sini tersimpan bukti. Rekaman percakapan kalian yang merencanakan pembunuhanku secara perlahan. Dan ini," aku mengacungkan selembar kertas yang selalu kubawa, "adalah hasil tes darahku yang membuktikan ada obat penenang dosis tinggi dalam tubuhku." Kegaduhan semakin menjadi. Arman terlihat seperti ingin pingsan. Mutia mencoba menyelinap pergi, tetapi dihalangi oleh beberapa tamu yang penasaran.
Semua ini bohong. Dia sakit. Dia paranoid, jerit Arman, tapi suaranya sudah tidak lagi meyakinkan. Bohong? Mari kita dengarkan kebenarannya. Aku memberikan flash disk kepada operator sound system yang terpana di sisi panggung. Putarkan. Untuk sepersekian detik, ada keheningan yang mencekam. Lalu, suara mesin mobil dan obrolan mesra mereka yang pendek terdengar, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengerikan. Gimana? Masih rutin kasih vitamin untuk si beban di rumah? Suara Mutia yang mendesah. Iya. Dia makin lemah. Aku tinggal tambah dosisnya perlahan. Dia akan lama di rumah sakit. Kita akan tenang. Suara Arman, dingin dan tegas. Semoga saja dia tidak bangun lagi. Bisik Mutia yang seperti ular. Teriakan dan cibiran ketidakpercayaan memenuhi ballroom. Cahaya kilat kamera menyorot wajah Arman yang telah berubah menjadi abu-abu dan Mutia yang menangis histeris, mencoba menutupi wajahnya. Pak Handoko berdiri, wajahnya merah padam oleh kemarahan dan kekecewaan yang sangat dalam. Pembongkaran mematikan telah terjadi. Kebenaran yang pahit akhirnya terungkap di depan semua orang. Aku berdiri tegak di atas panggung, melihat dunia yang telah mereka bangun dengan kebohongan runtuh berantakan di depan mataku. Rasa sakit itu masih ada, tapi telah digantikan oleh sebuah kekuatan yang luar biasa. Aku sudah bukan lagi korban. Aku adalah penyintas yang telah membongkar kejahatan mereka di hadapan semua orang. Efek dari rekaman itu ibarat bom yang meledak di tengah ballroom yang elegan. Suara desisan, teriakan, dan gumaman ketidakpercayaan bergemuruh, menggantikan musik jazz yang telah mati seketika. Cahaya kilat kamera ponsel menyorot seperti kilat petir, mengabadikan setiap detik kehancuran yang terjadi di atas panggung. Wajah Arman yang tadi dipenuhi cahaya kemenangan kini berubah menjadi topeng pucat yang dipenuhi keringat dingin. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar, seolah otaknya menolak untuk memproses kehancuran yang terjadi begitu cepat. Mutia, di sampingnya, bereaksi lebih dramatis. Dia menjerit histeris, "Itu palsu. Itu rekayasa." Tangannya mencoba meraih mikrofon dariku, tetapi aku dengan cepat menariknya menjauh. Air matanya yang deras merusak riasan wajahnya yang sempurna, membuatnya terlihat seperti boneka porselen yang retak. "Diam!" teriakku ke arahnya. Suaraku menggelegar melalui sound system, memotong jeritannya. "Kalian sudah cukup banyak berbohong." Arman akhirnya menemukan suaranya, tetapi itu adalah suara yang tercekik, penuh kepanikan dan penyangkalan. "Intan, ini tidak seperti yang kau dengar. Itu hanya joke. Kami bercanda. Kau tahu, untuk melepas stres, alasan yang lemah dan putus asa. Bercanda." Aku menatapnya dengan tatapan yang bisa membakar. "Bercanda tentang meracuni istrimu? Bercanda tentang berharap aku tidak bangun lagi? Apakah hasil tes darahku ini juga bercanda, Arman?" Aku mengacungkan kembali hasil lab itu tinggi-tinggi, sehingga semua orang bisa melihat logo rumah sakit dan stempel resminya. Sebelum Arman bisa merespons dengan alasan lemah lainnya, Pak Handoko sudah berdiri. Tubuhnya yang biasanya tegak sekarang terlihat sedikit membungkuk, tetapi wajahnya memancarkan kemarahan yang dingin dan mengerikan. Dia melangkah mantap menuju panggung, dan kerumunan tamu secara ajaib membuka jalan untuknya. Suasana begitu hening sehingga kita bisa mendengar hembusan napasnya yang berat. Dia naik ke panggung dan berdiri di antara kami. Dia tidak langsung melihatku atau Arman, tetapi mengambil mikrofon dari tanganku. Tatapannya kemudian beralih ke Arman, yang sekarang gemetaran seperti daun. "Arman," suara Pak Handoko rendah, tetapi setiap kata yang diucapkannya seperti pukulan palu godam. "Apakah ini benar?" Arman membuka mulutnya, tetapi hanya suara terisak yang keluar. Dia melihat ke Mutia, yang masih terisak-isak, lalu kembali ke Pak Handoko. Dia mencari pertolongan, mencari celah, tetapi tidak ada yang tersisa. Kebenaran telah berbicara terlalu lantang. "Pak,
Saya. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Arman akhirnya mencoba, tetapi suaranya kecil dan penuh dengan keputusasaan. Jawab saya. Hardik Pak Handoko. Suaranya tiba-tiba menggelegar, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Apakah rekaman itu asli? Apakah kamu dengan sengaja meracuni istrimu? Arman menunduk. Bahunya terguncang oleh isakannya. Itu adalah jawaban yang lebih dari cukup. Pak Handoko menghela napas panjang. Napas yang penuh dengan kekecewaan yang sangat dalam. Dia memandangi Arman seolah melihat sesuatu yang sangat menjijikkan. Integritas. Mulainya, suaranya sekarang keras dan jelas, ditujukan kepada seluruh audiens. Adalah fondasi dari segala yang kita bangun di perusahaan ini. Bukan hanya integritas finansial, tetapi integritas karakter, kejujuran, moralitas. Dia menunjuk ke arah Arman. Orang ini telah menginjak-injak semua nilai itu. Tidak hanya sebagai seorang profesional, tetapi sebagai seorang manusia. Dia berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang diucapkannya didengar dengan jelas. Perusahaan ini tidak akan pernah, dan tidak boleh, dikotori oleh orang-orang yang tidak memiliki karakter dan moralitas. Effective immediately, status kenaikan jabatan Arman dibatalkan. Dan dia tidak lagi bekerja di perusahaan kita. Teriakan shock membahana di ballroom. Arman terhuyung mundur, seperti ditampar. Wajahnya benar-benar hancur. Pak Handoko kemudian menoleh ke Mutia, yang mencoba bersembunyi di balik beberapa orang. Dan untuk Anda, Nona Mutia, bersiaplah untuk surat pemecatan beserta tindakan hukum yang mungkin akan diambil oleh Ibu Intan. Anda adalah bagian dari konspirasi keji ini. Dia akhirnya menoleh kepadaku. Matanya yang marah sedikit melunak. Ibu Intan, saya tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan kekecewaan dan rasa malu saya. Terima kasih telah memiliki keberanian untuk membongkar kebenaran ini. Perusahaan akan memberikan dukungan penuh dalam proses hukum yang akan Ibu tempuh. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata karena lega dan kelelahan yang tiba-tiba menyerang. Pak Handoko kemudian memandang ke arah keamanan yang sudah berdiri di samping panggung. Tolong antar mereka berdua keluar. Mereka tidak layak berada di sini. Itulah akhirnya. Dalam hitungan menit, karir yang dibangun Arman dengan susah payah, reputasi yang dijaganya, hancur berantakan di depan matanya sendiri. Dia dan Mutia diiringi keluar dari ballroom oleh security, dihujani oleh cibiran, tatapan hina, dan rekaman kamera dari setiap tamu yang hadir. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan harga diri, reputasi, dan semuanya, di depan orang-orang yang paling mereka hormati dan takuti. Aku berdiri di atas panggung, menyaksikan kepergian mereka. Rasa sakit itu masih ada, tapi telah digantikan oleh sebuah kepuasan yang dalam. Karma telah bekerja dengan cepat, dan babak pertama dari kehancuran mereka telah selesai. Perjalanan pulang dari hotel terasa seperti melalui terowongan yang gelap dan sunyi. Mobil mewah yang biasanya menjadi simbol kesuksesan Arman, kini terasa seperti peti mati berjalan. Aku duduk di jok penumpang, memandang lurus ke depan, sementara Arman menyetir dengan tangan yang masih jelas gemetar. Napasnya tersengal-sengal, sesekali diselingi umpatan dan gerutu yang tidak jelas. Aroma parfum mahal dan champagne yang semula melekat pada kami, kini tertutup oleh bau keringat dingin dan ketakutan. Dasar perempuan gila. Akhirnya dia meledak, memukul kemudi dengan tangan. Suaranya serak, penuh amarah yang tidak tertahankan. Apa yang kau pikirkan, Intan? Membongkar semuanya di depan umum? Di depan bos? Kau sudah menghancurkan segalanya. Segalanya. Aku tidak menanggapi. Aku hanya memalingkan wajah ke jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkilauan. Mereka tampak begitu damai, begitu jauh dari kekacauan yang baru saja kami tinggalkan. Diam saja kau sekarang? Tidak ada yang bisa kau katakan untuk membenarkan kekacauan yang kau buat. Hardiknya lagi, suaranya semakin tinggi. Karierku hancur. Reputasiku hancur.
Semua berkat ulahmu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menoleh dan menatapnya. Tatapanku dingin, jauh berbeda dengan amarahnya yang berapi-api. Ulahku? Ulahku? Arman? Apa yang kau harapkan? Aku harus diam saja sementara kau dan selingkuhanmu merencanakan pembunuhanku? Aku harus berterima kasih karena kau meracuniku sedikit demi sedikit. Itu bukan racun. Itu hanya obat penenang. Agar kau tidak stres dan bisa tidur. Bantahnya, tapi suaranya lemah, tidak meyakinkan. Agar aku tidak bangun lagi, kata Mutia. Sergahku, menirukan bisikan beracun yang telah kudengar dari rekaman itu. Dan kau setuju. Kau, suamiku, setuju bahwa lebih baik aku tidak bangun lagi. Dia terdiam. Tidak ada bantahan yang bisa dia lontarkan. Kebenaran terlalu nyata, terlalu keras. Sesampainya di apartemen, dia seperti badai yang masuk. Dia melemparkan jas navy blue mahalnya ke sofa, merobek dasinya, dan mulai membanting segala sesuatu yang terjangkau tangannya. Vas bunga dari nenekku pecah berantakan di lantai. Lihat apa yang kau perbuat. Lihat, teriaknya. Wajahnya merah padam dan berminyak oleh keringat dan amarah. Aku sekarang jadi bahan tertawaan. Tidak ada perusahaan yang akan menerimaku. Mutia juga dipecat. Kita bangkrut. Aku berdiri di tengah-tengah reruntuhan yang dia buat, tetap tenang. Ketenanganku justru semakin membuatnya marah. Kau tidak berkata apa-apa? Kau merasa puas, ya? Sudah menghancurkan hidupku. Dia mendekatiku. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dariku. Aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Dia pasti minum sesuatu di mobil atau sebelumnya. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Arman. Kau yang menghancurkannya sendiri. Bersama Mutia. Jawabku, suaraku datar. Aku hanya membongkarnya. Dasar perempuan sinting. Tidak tahu terima kasih. Selama ini aku yang memberimu hidup enak. Rumah mewah, mobil, perhiasan. Dan balasanmu? Menghancurkan aku. Hidup enak. Aku terkikik getir. Hidup enak dengan racun dalam segelas susu? Hidup enak dengan pengkhianatan? Kau bisa menyimpannya, Arman. Aku tidak mau lagi. Aku berjalan menuju kamar tidur, tapi dia menghalangiku. Mau kemana kau? Kita belum selesai bicara. Kita sudah selesai, Arman. Sudah selesai sejak kau memilih untuk mendengarkan bisikan racun Mutia dan meracuni istrimu sendiri. Aku menatapnya langsung. Keluarlah dari sini. Sekarang. Dia tertawa terbahak-bahak, tertawa yang gila dan penuh keputusasaan. Keluarlah? Ini juga rumahku. Tidak, bantahku, mengeluarkan kunci dan dokumen dari laciku. Surat ini atas namaku. Dan setelah kejadian malam ini, pengacara akan memastikan kau tidak mendapat apa-apa. Sekarang, keluar. Aku berteriak untuk pertama kalinya malam itu. Teriakan itu penuh dengan semua rasa sakit, penghinaan, dan amarah yang telah kukumpulkan selama berbulan-bulan. Arman terkejut. Dia melihat keteguhan di mataku. Dia melihat bahwa aku tidak lagi menjadi istri yang lemah yang bisa dia intimidasi. Kau tega mengusirku? Di saat seperti ini, suaranya tiba-tiba menjadi kecil, seperti anak yang tersesat. Lebih tega mana dari meracuni istrimu sendiri? Balasku tanpa ampun. Dia memandangiku untuk beberapa saat lamanya, seolah baru menyadari betapa dia telah kehilangan kendali atasku. Kemudian, dengan bahu yang terkulai, dia mengambil jasnya yang tergeletak di sofa dan berjalan ke pintu. Dia berbalik sekali lagi, matanya penuh dengan kebencian dan kekalahan. Kau akan menyesal melakukan ini, Intan. Percayalah. Lalu dia pergi. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan aku sendirian di tengah kehancuran yang dia buat. Aku mendengar langkahnya yang tertatih-tatih menghilang di koridor. Aku berjalan pelan ke balkon. Dari ketinggian 20 lantai, aku melihatnya keluar dari lobi apartemen. Dia berjalan terhuyung-huyung,
tanpa tujuan. Beberapa orang yang lewat meliriknya, dan aku bisa melihat mereka berbisik. Berita sudah menyebar cepat. Dia dikenali. Dia dihina. Dia mencoba menelpon seseorang. Pasti Mutia. Tapi sepertinya tidak diangkat. Dia melemparkan ponselnya ke jalan dan menghilang di kegelapan malam. Karma instan telah bekerja. Dia tidak hanya kehilangan segalanya dalam sekejap, tetapi juga diusir dari rumahnya sendiri, dihina oleh orang-orang, dan ditinggalkan sendirian untuk menghadapi konsekuensi dari kejahatannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Babak pertama telah berakhir. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Pertempuran hukum masih menanti. Tapi untuk malam ini, aku sudah cukup puas menyaksikan kehancuran awal mereka. Aku memasuki apartemen yang sunyi, mengunci pintu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa aman. Keesokan harinya, dunia telah berubah. Ketenangan pagi di apartemenku yang sekarang sunyi sepi, kontras dengan badai yang melanda kehidupan Arman dan Mutia. Aku sengaja menyalakan televisi di ruang keluarga, menonton berita pagi. Dan seperti yang telah diperkirakan, wajah mereka berdua menghiasi layar. Skandal besar mengguncang dunia korporat, lapor seorang presenter dengan wajah serius. Arman Wijaya, yang baru saja diangkat sebagai direktur keuangan di PT Sentosa Multifinance, dipecat secara tidak hormat setelah terbongkar aksinya bersama asistennya, Mutia Sari, dalam upaya meracuni istrinya sendiri, Intan Wijaya. Rekaman suara yang dibongkar dalam pesta perayaan naik jabatannya sendiri mengungkap konspirasi keji mereka. Klip videoku yang berdiri di panggung dengan gaun merah, memegang mikrofon, ditayangkan ulang. Wajahku terlihat tegar, sementara di belakangnya, Arman dan Mutia terlihat seperti hantu yang ketakutan. Itu adalah tontonan yang memuaskan dan menyakitkan sekaligus. Teleponku berdering tak henti-hentinya. Ada dari teman-teman yang menyatakan dukungan, dari keluarga yang shock dan marah, dan bahkan dari media yang ingin mewawancarai. Aku memilih untuk tidak menjawab kebanyakan dari mereka. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Sementara itu, dalam bayanganku, aku bisa membayangkan kekacauan yang terjadi dalam hidup mereka berdua. Arman, yang pasti menginap di hotel murah atau mungkin di mobilnya, bangun dengan menghadapi kenyataan bahwa namanya menjadi bahan olokan dan cibiran nasional. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi penghormatan, hanya rasa malu yang membara. Mutia, si asisten brilian, pasti menghadapi nasib yang sama bahkan mungkin lebih buruk. Reputasi sebagai pelakor dan percobaan pembunuh akan melekat padanya seperti noda yang tidak bisa dihilangkan. Perusahaannya pasti sudah memecatnya melalui telepon atau email, dan dia menjadi persona non grata di dunia yang sangat dibanggakannya. Aku tahu mereka akan saling menyalahkan. Racun yang mereka tebarkan tidak hanya kepadaku, tetapi juga kepada hubungan mereka sendiri. Cinta yang dibangun di atas dasar racun dan pengkhianatan tidak akan pernah bisa bertahan. Benar saja, sekitar pukul 11 pagi, sebuah pesan anonim masuk ke emailku, mungkin dari seseorang yang hadir di pesta atau kolega yang penasaran. Isinya adalah tangkapan layar dari percakapan panas antara Arman dan Mutia di media sosial, terjadi pagi itu. Mutia, ini semua salahmu. Kau yang tidak bisa mengendalikan istrimu. Kau yang ceroboh. Arman, salahku? Kau yang menghasutku dari awal. Kau yang menyediakan obatnya. Kau yang bilang itu aman. Mutia, aku menyediakan, tapi kau yang memberikannya. Kau yang memutuskan untuk menaikkan dosis. Kau monster. Arman, kalau aku monster, maka kau iblisnya. Sekarang aku kehilangan segalanya berkat kau. Mutia, aku juga dipecat. Namaku hancur. Tidak ada yang mau mempekerjakan pelacur seperti aku. Katamu? Lihat sendiri. Tidak ada yang mau mempekerjakan pembunuh seperti kau. Percakapan itu berlanjut dengan saling menyalahkan dan umpatan yang semakin tidak karuan. Aku membaca dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan melihat mereka saling menerkam. Di sisi lain,
Ada kesedihan yang mendalam bahwa seseorang yang pernah kucintai bisa jatuh begitu rendah, terlibat dalam hubungan yang begitu toksik dan merusak. Mereka seperti dua orang yang terperangkap dalam lubang yang mereka gali sendiri, saling melempar tanah untuk mencoba menyelamatkan diri sendiri, tetapi justru semakin mengubur satu sama lain. Perselingkuhan mereka yang dulunya dirahasiakan dengan mesra di sudut-sudut gelap, sekarang terbuka lebar untuk dihakimi oleh publik. Mereka tidak lagi memiliki rahasia manis untuk dibagikan. Yang mereka miliki hanyalah aib dan kesalahan yang harus disalahkan kepada pihak lain. Aku mematikan televisi. Aku sudah melihat cukup. Awal petaka untuk mereka berdua telah dimulai, dan itu akan menjadi panjang dan berliku. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan dan reputasi, mereka kehilangan harga diri, kepercayaan satu sama lain, dan masa depan yang mereka bayangkan akan dibangun bersama. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir teh untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, teh itu terasa murni, tidak terkontaminasi oleh rasa takut atau racun. Aku telah melewati malam terburuk dalam hidupku, dan aku selamat. Sementara mereka, para pengkhianat, baru saja memulai perjalanan mereka di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku, dari kejauhan, akan menyaksikan karma itu terus berjalan, satu langkah demi satu langkah. Hari kedua pasca pembongkaran dihabiskan dengan mengumpulkan kekuatan dan niat. Kekacauan emosional telah sedikit mereda, digantikan oleh tekad baja untuk memastikan bahwa Arman dan Mutia tidak hanya menderita secara sosial, tetapi juga mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Dengan ditemani oleh Bu Sari, pengacaraku yang tegas dan berpengalaman, aku melangkah masuk ke lobi Polda Metro Jaya. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga membebaskan. Ini adalah langkah aktif pertamaku merebut kembali kendali atas hidupku. Ibu Intan, saya pastikan kita memiliki kasus yang sangat kuat, ujar Bu Sari sambil berjalan, tas berisi dokumen digenggam erat. Rekaman, laporan medis, dan bahkan pernyataan dari Pak Handoko yang bersedia menjadi saksi karakter untuk ibu. Mereka tidak akan bisa berkutik. Proses pelaporan berjalan dengan serius. Aku duduk di sebuah ruangan, menceritakan kembali seluruh kisahku kepada seorang penyidik yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap detail, dari perubahan sikap Arman, wangi parfum, telepon-telepon malam, hingga yang paling menyakitkan, ritual segelas susu beracun. Aku menyodorkan flash disk berisi rekaman. Suara Arman dan Mutia yang merencanakan kejahatan mereka kembali menggema di ruangan itu, kali ini untuk tujuan keadilan. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana, Pak, tegas Bu Sari kepada penyidik. Mereka tidak hanya mencoba sekali, tetapi berulang kali, dengan intensi yang jelas untuk menyebabkan kematian. Penyidik mengangguk, wajahnya serius. Kami akan memproses ini dengan sangat serius, Ibu Intan. Bukti-bukti ini sangat kuat. Kami akan menjemput mereka untuk dimintai keterangan. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Prosesnya telah dimulai. Mereka tidak akan bisa melarikan diri dari konsekuensi hukum. Kembali ke apartemen, kelelahan namun puas, aku menemukan sebuah kejutan yang tidak menyenangkan. Arman berdiri di depan pintu apartemenku. Dia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Jasnya kusut, matanya merah dan bengkak, dan tampak seperti tidak tidur semalaman. Intan, katanya, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Aku perlu bicara denganmu. Kita tidak memiliki apa-apa lagi untuk dibicarakan, Arman, jawabku, berusaha melewatinya untuk membuka pintu. Tolong, teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah. Dia jatuh berlutut di hadapanku, tangannya meraih ujung rokku. Aku mohon, Intan, ampunilah aku. Aku sudah hancur. Mereka akan menangkapku. Aku melihatnya, pria yang dulu begitu bangga dan berkuasa, sekarang merengek di kakiku. Tidak ada lagi kemarahan di mataku, hanya rasa jijik dan iba yang dingin. Dengar aku, Arman. Aku sudah melaporkan kamu dan Mutia ke polisi. Itu yang seharusnya terjadi. Wajahnya menjadi semakin pucat. Tidak, Intan.
Jangan. Kau tidak bisa. Aku suamimu. Bekas suami, koreksiku dengan tegas. Dan bekas suami yang mencoba membunuhku. Dia menggigit bibirnya, air mata mengalir deras. Aku sudah dibutakan. Intan. Aku tahu ini bukan alasan. Tapi itu semua Mutia. Dia yang menghasutku. Dia yang memanipulasiku. Katanya dia mencintaiku. Katanya dia akan membantuku mencapai puncak. Dan aku lemah. Aku tergoda. Tapi aku tidak pernah benar-benar ingin menyakitimu. Tangisnya semakin menjadi, tubuhnya terguncang-guncang. Tidak ingin menyakitiku. Aku berjongkok, menatapnya langsung sehingga kami sejajar. Suaraku rendah tapi tajam. Kau menyuruhku minum racun setiap malam, Arman. Kau melihatku semakin lemah, dan kau malah menambah dosisnya. Kau mendengar bisikannya yang berharap aku tidak bangun lagi, dan kau tidak membantah. Itu bukan tidak ingin menyakitiku. Itu ingin menyingkirkanku. Aku tahu aku monster. Jeritnya, memukul-mukul lantai dengan tangannya. Tapi tolong, hentikan laporan itu. Aku akan melakukan apapun. Aku akan pergi, aku akan menghilang, tapi jangan biarkan aku masuk penjara. Aku berdiri lagi, memandangnya dengan hina. Apakah kau memohon padaku ketika aku memohon padamu untuk berhenti? Apakah kau mendengarkanku ketika aku bertanya tentang parfum itu? Tentang telepon-telepon malam itu? Tidak. Kau menyuruhku untuk tidak terlalu sensitif. Sekarang, rasakan sendiri kepekaan itu, Arman. Rasakan konsekuensi dari tindakanmu. Aku membuka pintu apartemenku. Pergilah. Jangan pernah kembali ke sini. Hadapi pengadilanmu seperti seorang pria, jika kau masih memilikinya. Aku masuk dan menutup pintu, meninggalkannya meratap sendirian di koridor. Suara isak tangisnya yang putus asa masih terdengar dari balik pintu, tetapi hatiku sudah membatu. Air mata yang dia keluarkan sekarang bukanlah penyesalan yang tulus. Itu adalah penyesalan karena tertangkap, karena kehilangan segalanya. Permintaan maafnya datang terlalu terlambat dan didasari oleh kepentingan diri sendiri. Itu tidak mengubah apapun. Proses hukum harus tetap berjalan. Itu bukan lagi tentang balas dendam bagiku. Itu tentang memastikan bahwa tidak ada wanita lain yang akan menjadi korban berikutnya dari permainan jahat mereka. Aku berjalan ke balkon, menghirup udara segar. Tangis Arman sudah tidak terdengar lagi. Dia telah pergi, menghadapi nerakanya sendiri. Dan aku akan terus berjalan di jalanku sendiri, menuju keadilan dan pemulihan. Beberapa minggu berlalu sejak laporan pidana kuajukan. Awan hitam yang kutunggu-tunggu akhirnya benar-benar menggantung di atas kepala Arman dan Mutia. Panggilan dari penyidik sudah datang kepada mereka, dan proses hukum mulai bergulir dengan serius. Namun, jauh sebelum pengadilan menjatuhkan vonis, Karma telah menjalankan tugasnya dengan kejam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa dokumen-dokumen untuk persiapan sidang bersama Bu Sari, teleponku berdering. Itu adalah seorang teman yang kebetulan tinggal di apartemen yang sama dengan Mutia. "Intan, kau tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi," katanya. Suaranya berbisik namun bergetar oleh ekscitemen. "Tadi pagi ada keributan besar di lorong lantai Mutia. Aku dengar teriakan-teriakan dan suara barang pecah." "Apa yang terjadi?" tanyaku, sudah bisa menebak arah ceritanya. Arman datang ke apartemen Mutia. Mereka bertengkar hebat. Aku dengar dari balik pintu, mereka saling menyalahkan tentang biaya pengacara. Mutia marah karena Arman tidak mau membayar penuh. Sementara Arman berteriak bahwa dialah yang paling rugi dan Mutia harus bertanggung jawab. Keterangan temanku itu terbukti benar. Keesokan harinya, sebuah video pendek dan agak buram, diambil dari phone oleh seorang tetangga, viral di media sosial. Kualitasnya buruk, tapi suara mereka jelas terdengar. "Arman, dasar perempuan serakah. Kau pikir aku masih punya uang? Aku di PHK. Tidak ada yang mau mempekerjakan aku." "Mutia,
Aku juga di PHK, Arman. Tapi kau yang punya tanggungan. Kau yang harusnya bertanggung jawab. Pengacaraku mahal. Arman, urus sendiri. Ini juga karena kau. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan sekarat begini. Suara barang pecah. Mutia, jangan menyalahkanku terus. Kau yang tidak bisa mengendalikan istrimu. Kau yang ceroboh. Arman, berani kau menyalahkan aku lagi. Video itu diakhiri dengan suara benturan dan teriakan histeris Mutia. Sebelum akhirnya ada teriakan dari tetangga yang memperingatkan akan memanggil polisi. Video itu kemudian cut. Aku menyimpan ponselku. Perasaanmu campur aduk. Ini adalah kekacauan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Karma tidak berhenti di situ. Seorang investigator yang kuhubungi untuk melacak aktivitas mereka melaporkan temuan yang semakin memperparah keadaan mereka. Arman terpaksa menjual mobilnya. Bu, lapor investigator itu melalui telepon. Dia juga sudah pindah dari hotel ke kos-kosan murah di pinggiran kota. Dia sedang berusaha mencari pekerjaan serabutan, tapi sejauh ini ditolak di mana-mana. Namanya terlalu buruk. Dan Mutia? Tanyaku. Dia lebih parah, Bu. Ternyata dia punya banyak hutang. Kartu kredit menunggak, leasing mobil yang belum lunas, dan bahkan ada hutang ke rentenir. Dia sekarang diburu debt collector. Konon, dia terpaksa menjual beberapa perhiasan dan tas brandednya dengan harga murah. Mendengar itu, aku hampir merasa kasihan. Tapi kemudian aku ingat senyum sinisnya, bisikan racunnya yang berharap aku tidak bangun lagi. Kasihan itu menguap. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku menerima telepon dari seorang kenalan yang bekerja di bagian gawat darurat sebuah rumah sakit. Ibu Intan, maaf mengganggu. Tadi malam ada pasien yang masuk dengan luka lebam dan memar. Namanya Mutia Sari. Dan yang membawanya adalah Arman. Menurut keterangan tetangga, mereka terlibat perkelahian fisik di dalam apartemen. Mutia melempar sesuatu ke kepala Arman, dan Arman membalas dengan mencekiknya hingga hampir pingsan. Tetangga memanggil polisi, dan mereka berdua ditahan. Aku terduduk. Perkelahian fisik. Mereka tidak hanya saling menghancurkan secara finansial dan emosional, tetapi sekarang juga secara fisik. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan mereka karena perkelahian menghiasi headline. Foto mereka yang diciduk polisi, dengan wajah babak belur dan penuh luka, menjadi bahan konsumsi publik. Rakyat netizen dengan tanpa ampun membeberkan semua kesalahan mereka, menyoroti kehancuran moral mereka yang sudah mencapai titik nadir. Melihat foto mereka yang hina itu, akhirnya aku menyadari sesuatu. Aku tidak merasakan kebahagiaan atau kemenangan. Yang kurasakan justru adalah sebuah kehampasan yang dalam. Orang yang dulu kucintai telah berubah menjadi monster yang bahkan saling menerkam dengan sesama monsternya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kebencian dan saling menyalahkan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali diri mereka sendiri, yang sayangnya sudah terlalu tenggelam dalam racun yang mereka ciptakan. Karma terus berlanjut, lebih kejam dari yang kubayangkan. Mereka tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kemanusiaan mereka. Dan sebagai saksi dari kehancuran mereka, aku justru merasa terdorong untuk semakin menjauh dan memfokuskan diri pada penyembuhanku sendiri. Aku tidak ingin tercemar oleh lumpur kehancuran mereka. Aku telah membongkar kebenaran, dan sekarang, aku harus belajar untuk melangkah maju, meninggalkan mereka dan drama beracun mereka jauh di belakang. Kehancuran moral dan finansial Arman dan Mutia yang kusaksikan dari kejauhan, seperti dalam bab 15, semakin mempertegas tekadku untuk segera memutus segala ikatan hukum yang masih tersisa. Aku tidak ingin namaku, yang perlahan mulai pulih, terus terkait dengan nama Arman yang sudah menjadi sampah masyarakat. Dengan dukungan penuh Bu Sari, kuajukan gugatan cerai dengan dakwaan pengkhianatan berat dan percobaan pembunuhan. Ruangan pengadilan terasa dingin dan berwibawa. Aku duduk di samping Bu Sari, mengenakan setelan jas warna krim yang membuatku merasa kuat dan profesional. Di seberang ruangan, Arman duduk sendirian. Pengacaranya,
Seorang pria muda yang terlihat tidak antusias, hanya datang karena dibayar oleh sisa-sisa uang yang Arman miliki. Arman sendiri tampak 10 tahun lebih tua. Pakaiannya yang dulu selalu necis, sekarang terlihat kusut dan tidak pas di tubuhnya yang semakin kurus. Matanya menghindar, menatap lantai, seolah malu dengan setiap pandangan yang dilemparkan kepadanya. Majelis hakim yang terhormat, Busari memulai pledoi-nya dengan suara lantang dan jelas. Perkara yang kita hadapi hari ini bukan sekadar perceraian biasa. Ini adalah perkara pengkhianatan pernikahan yang paling keji, yang dibarengi dengan percobaan pembunuhan berencana terhadap istri sendiri, klien saya, Ibu Intan Wijaya. Dia kemudian membacakan semua bukti dengan sistematis. Laporan medis, rekaman suara, pernyataan dari Pak Handoko, dan bahkan liputan media yang menunjukkan kehancuran reputasi Arman sebagai konteks. Setiap kata yang diucapkan Busari seperti pukulan palu yang memaku peti mati perkawinan kami. Klien saya tidak hanya menderita secara fisik akibat racun yang diberikan suaminya, tetapi juga secara psikis. Dia dikhianati, direndahkan, dan nyawanya diabaikan untuk nafsu dan ambisi seorang wanita lain. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk, pertama, mengabulkan gugatan cerai ini, kedua, memberikan hak asuh penuh atas segala aset yang diperoleh selama perkawinan kepada klien saya, dan ketiga, memberikan tunjangan yang sesuai mengingat kondisi klien saya yang masih dalam proses pemulihan. Saatnya giliran pengacara Arman. Pria muda itu berdiri dengan ragu-ragu. Yang mulia, pihak tergugat mengakui kesalahannya. Dia sangat menyesal. Namun, kondisi tergugat sekarang sangat memprihatinkan. Dia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan hampir tidak memiliki penghasilan. Kami memohon keringanan. Busari langsung menyela. Keringanan? Yang mulia, pihak penggugat hampir kehilangan nyawanya. Kondisi memprihatinkan, yang dialami tergugat adalah konsekuensi langsung dari perbuatannya sendiri. Tidak ada keringanan yang pantas diberikan untuk kejahatan yang terencana seperti ini. Hakim Ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah bijaksana dan tegas, mengangguk pelan. Pengadilan telah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan. Fakta-fakta yang terungkap sangatlah jelas dan mengerikan. Pernikahan ini sudah tidak mungkin dipertahankan, bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena hilangnya kepercayaan dan rasa aman yang fundamental. Dia kemudian membacakan putusannya. Dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan cerai Ibu Intan. Perceraian ini dijatuhkan dengan kesalahan sepenuhnya pada pihak tergugat, Bapak Arman Wijaya. Selanjutnya, semua aset bersama, termasuk apartemen, mobil, dan investasi, diserahkan sepenuhnya kepada penggugat. Tergugat tidak berhak atas apapun mengingat kejahatan berat yang dilakukannya. Arman terlihat seperti ditampar. Dia mungkin masih berharap bisa mendapatkan sebagian dari hartanya, tetapi pengadilan telah berlaku adil. Kepalanya semakin tertunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang bisu. Selain itu, lanjut sang hakim, dikarenakan beratnya pelanggaran dan trauma yang diderita penggugat, tergugat diwajibkan membayar uang penghiburan sebesar 200 juta rupiah. Jumlah itu mungkin tidak sebesar yang kuharapkan, tetapi itu adalah simbol pengakuan atas penderitaanku. Akhirnya, mengingat kasus pidana terhadap tergugat dan Nona Mutia masih berjalan, pengadilan merekomendasikan agar hakim pidana mempertimbangkan putusan perdata ini sebagai bukti tambahan. Putusan akhir dan mengikat. Palu diketok. Tok. Suara itu menggemakan ke seluruh ruangan, sekaligus menutup babak pernikahanku untuk selamanya. Aku berdiri. Rasanya seperti beban 100 ton terlepas dari pundakku. Aku adalah seorang wanita yang benar-benar bebas. Arman mendekatiku ketika kami keluar dari ruang sidang. Matanya basah. Intan, aku selamat, katanya, terbata-bata. Aku tahu aku tidak pantas mengatakannya, tapi aku harap kau bisa bahagia. Aku memandangnya, orang asing yang dulu adalah suamiku. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci, yang ada hanyalah rasa kasihan yang mendalam. Kebahagiaanku dimulai ketika aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi korbanmu. Arman,
Jawabku, suaraku tenang dan datar. Uruslah hidupmu sendiri. Dan hadapi konsekuensi dari pilihan-pilihanmu. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di lorong pengadilan yang sunyi. Busari memelukku erat. Kau kuat, Intan. Kau sudah memenangkan kembali hidupmu. Kemenangan hukum itu terasa manis, tetapi yang lebih manis adalah kenyataan bahwa aku akhirnya benar-benar merdeka. Aku tidak lagi terikat dengan seorang pengkhianat dan calon pembunuh. Aku bisa bernapas lega, tidur nyenyak, dan membangun kembali hidupku dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Proses pidana terhadap mereka masih berlanjut, tetapi babak ini telah ditutup. Aku, Intan, telah resmi menjadi seorang diri, dan untuk pertama kalinya, itu terasa seperti sebuah kemenangan, bukan sebuah kegagalan. Pasca putusan pengadilan, apartemen yang dulu dipenuhi oleh kenangan pahit dan aroma racun, perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang benar-benar milikku. Langkah pertama adalah membersihkan energi negatifnya. Aku mengganti kunci pintu, mengecat ulang dinding dengan warna-warna terang yang kusuka, dan membuang setiap barang yang mengingatkanku pada Arman. Proses itu terasa seperti menyucikan diri, melepaskan setiap lapisan trauma yang menempel. Dana penghiburan dari pengadilan dan penguasaan penuh atas aset kami memberiku ruang bernapas untuk memulihkan diri. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku butuh sebuah tujuan, sebuah passion yang bisa kukendalikan sepenuhnya. Ide itu datang suatu pagi ketika aku sedang meminum jus hijau yang kubuat sendiri. Selama berbulan-bulan, tubuhku diperlakukan dengan racun. Sekarang, aku ingin merawatnya dengan sesuatu yang murni dan menyehatkan. Busari, ujaku suatu hari melalui telepon. Apa pendapat Anda jika aku membuka usaha catering sehat? Catering yang khusus menyediakan makanan organik, bebas pengawet, dan ditujukan untuk mereka yang ingin detox atau sekedar hidup sehat. Ide yang brilian, Intan, sahut Busari dengan antusias. Dengan kesadaran hidup sehat yang semakin tinggi, pasar untuk itu sangat besar. Dan ini juga akan menjadi terapi yang bagus untukmu. Mengubah sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis dan bermanfaat. Dengan semangat baru, aku menceburkan diri ke dalam perencanaan bisnis. Aku menggunakan sebagian dana untuk membeli peralatan dapur profesional, menyewa seorang chef ahli gizi, dan bekerja sama dengan petani organik lokal. Aku memberi nama bisnis itu RH Sehat, sebuah plesetan dari namaku, Intan Rahaina, yang berarti jiwa yang sehat. Hari-hari diisi dengan uji coba resep, memastikan setiap hidangan tidak hanya sehat tetapi juga lezat. Aroma rempah-rempah segar dan sayuran kukus menggantikan aroma obat dan susu basi yang dulu menghantui dapurnya. Aku yang dulu hanya bisa menerima racun, sekarang aktif menciptakan sesuatu yang menyembuhkan. Ibu, rasa salad quinoa dengan dressing mangga ini sudah pas? Tanya Chef Rina, yang dengan sabar membimbingku. Aku mencicipinya. Lezat sekali, Rin. Tapi mungkin kita bisa tambahkan sedikit mint untuk sensasi segarnya. Ide bagus, Bu Intan. Prosesnya tidak selalu mulus. Ada trial and error, ada klien yang komplain, dan ada hari-hari di mana rasa lelah dan kenangan pahit mencoba menyusup kembali. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku memiliki tim kecil yang suportif, dan yang paling penting, aku memiliki kendali penuh atas hidupku. Lambat laun, RH Sehat mulai dikenal. Awalnya dari teman-teman dan keluarga, lalu dari mulut ke mulut. Aku fokus pada kualitas dan pelayanan personal. Setiap paket catering yang kukirim, dilengkapi dengan catatan kecil berisi motivasi atau tips sehat, sesuatu yang kuharap bisa menyemangati orang lain seperti halnya proses menyembuhkan diriku sendiri. Suatu sore, sebuah pesan masuk dari seorang klien baru. Terima kasih, Bu Intan. Saya sedang dalam proses kemoterapi dan nafsu makan saya sangat berkurang. Makanan dari RH Sehat adalah satu-satunya yang bisa saya nikmati tanpa mual. Terima kasih sudah menyelamatkan hari-hari saya. Air mataku menetes membaca pesan itu. Ini bukan lagi sekadar bisnis. Ini adalah tujuan.
Aku bisa menggunakan pengalaman kelamku untuk membawa cahaya bagi orang lain. Keuangan pun mulai berputar dengan baik. RH sehat, tidak hanya sekadar break even, tetapi mulai memberikan keuntungan yang lebih dari cukup untuk menghidupiku dan tim. Aku bahkan bisa menyisihkan sebagian untuk donasi kepada penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Melihat laptopku yang penuh dengan orderan, mendengar telepon yang terus berdering dari klien yang puas, dan mencium aroma dapur yang penuh dengan makanan sehat, aku tersenyum. Kebangkitan ini terasa lebih manis dari yang kubayangkan. Aku bangkit bukan untuk membuktikan sesuatu pada Arman atau pada dunia. Aku bangkit untuk diriku sendiri. Aku bangkit untuk menunjukkan bahwa dari racun bisa tumbuh bunga yang indah. Dari kehancuran bisa dibangun sebuah istana yang lebih kokoh. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kekuatanku tidak pernah benar-benar hilang. Itu hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan oleh tekad dan keberanian untuk memilih diri sendiri. Sang Intan telah kembali, bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai seorang wanita yang mandiri, kuat, dan pemilik atas takdirnya sendiri. Hampir setahun telah berlalu sejak putusan perceraian. Hidupku telah menemukan ritmenya yang baru, diisi dengan hiruk-pikuk, RH sehat, yang semakin berkembang dan kedamaian yang kutemukan dalam kesendirian. Suatu Sabtu sore, aku memutuskan untuk berbelanja kebutuhan dapur di sebuah pasar swalayan besar yang sedikit jauh dari apartemen. Lebih karena ingin perubahan pemandangan daripada keperluan mendesak. Aku sedang memilih antara brokoli organik atau yang biasa, ketika sebuah sosok familiar menyita perhatianku. Di ujung lorong yang sepi, seorang pria mengenakan seragam obral murah, kaos oblong lusuh dan celana jeans pudar, sedang menata kaleng sup di rak. Posturnya membungkuk, wajahnya tertunduk, tetapi aku mengenalinya. Itu adalah Arman. Dia terlihat 10, bahkan 15 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang acak-acakan dan beruban. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang kurus dan agak bongkok. Yang paling menyentuh adalah matanya, yang dulu penuh dengan kepercayaan diri dan ambisi, sekarang kosong dan lesu, seperti tanpa harapan. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya secara tidak sengaja bertemu dengan milikku. Untuk sesaat, dia membeku, kaleng sup di tangannya terjatuh dan bergulir di lantai. Wajahnya memerah, lalu berubah pucat, dipenuhi rasa malu dan panik yang luar biasa. Dia buru-buru memunguti kaleng itu, berusaha menghindar, tetapi sudah terlambat. Aku memutuskan untuk menyapanya. Bukan karena aku merindukannya atau ingin berbaikan, tetapi karena aku merasa perlu menutup bab ini dengan caraku sendiri. Aku berjalan mendekat. Arman, sapaku, suaraku datar. Dia terkejut, seperti tidak menyangka aku akan menyapanya. Dia berdiri tegak, berusaha menyembunyikan kemaluannya di balik seragamnya yang lusuh. Intan, balasnya, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku sedang kerja sini. Aku lihat, kataku. Bagaimana kabarmu? Aku tahu itu pertanyaan klise, tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Dia tertawa getir, sebuah suara yang hampa. Seperti yang kau lihat, hidup. Dia mengangkat bahunya, mencoba bersikap santai, tetapi gagal total. Aku kerja sini, dan kadang jadi driver online kalau ada waktu. Cukup untuk bayar sewa kamar dan bertahan hidup. Dia menatapku, matanya kemudian menyapu tubuhku. Aku mengenakan jeans sederhana dan kaos, tapi aku tahu aku terlihat sehat, terawat, dan damai. Segala sesuatu yang tidak ada padanya. Kau kelihatan baik, katanya, suaranya bergetar. Aku lihat bisnismu maju. Itu bagus. Aku senang untukmu. Kata-katanya terdengar tulus, meski dibungkus oleh rasa malu yang mendalam. Terima kasih, jawabku singkat. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Intan, aku tahu ini sudah sangat terlambat. Dan aku tahu kata, maaf, tidak ada artinya lagi. Tapi, aku ingin kau tahu. Aku salah. Aku sudah dibutakan oleh ambisi dan racun yang diucapkan Mutia. Aku hancurkan segalanya untuk sebuah ilusi. Matanya berkaca-kaca. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, rumah, dan yang paling berharga,
Kamu. Dia menunduk, tidak kuat menatapku lagi. Aku mendapat karmaku. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap orang memandangku dengan hina. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti rasa sakit yang kau alami. Aku mendengarkan, merasakan sebuah kedamaian aneh. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi dendam. Hanya sebuah rasa iba yang mendalam untuk pria yang hancur di depanku. Aku dengar. Mutia kabur meninggalkan kota karena dikejar debt collector. Tambahnya, memecah keheningan. Dia meninggalkan semua masalahnya. Aku sendiri di sini, menghadapi semuanya. Aku mengangguk pelan. Ya, aku dengar juga. Dia akhirnya menatapku lagi. Air mata mengalir di pipinya yang kusut. Aku salah, Intan. Aku benar-benar salah. Aku melihatnya, orang asing yang dulu adalah cintaku. Ya, kamu memang salah, Arman, kataku, suaraku lembut tapi tegas. Tapi aku berterima kasih. Karena pengkhianatanmu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kukira ada. Aku mengambil seikat brokoli organik dari keranjangku dan memegangnya. Aku harus pergi. Masih banyak pesanan yang harus disiapkan. Dia mengangguk, mengusap air matanya dengan punggung tangan yang kasar. Iya, tentu. Selamat untukmu, Intan. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku memberikan senyum kecil, sebuah senyum yang berarti penutup, bukan sebuah permulaan. Jaga dirimu, Arman. Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya, menyusuri lorong pasar swalayan yang terang. Aku tidak menengok lagi. Aku tahu itu adalah pertemuan terakhir kami. Aku tidak merasakan kemenangan atau kebahagiaan melihat kejatuhannya. Yang kurasakan justru sebuah pembebasan. Aku akhirnya bisa melepaskan semua beban masa lalu, semua rasa sakit, dan semua amarah. Dia telah menjadi hancur oleh pilihannya sendiri, dan aku telah bangkit oleh pilihanku sendiri. Dia adalah bagian dari sejarahku, sebuah bab yang pahit dan kelam. Tetapi bab itu sudah tertutup. Sekarang, aku punya cerita baru yang harus ditulis. Sebuah cerita tentang RH sehat, tentang pertumbuhan, dan tentang perdamaian. Aku melangkah keluar dari pasar swalayan, menuju mobilku, dan menghirup udara segar. Aku sudah bebas. Benar-benar bebas. Matahari terik menyinari teras belakang rumah baruku. Sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota, jauh dari gedung-gedung pencakar langit dan kenangan pahit apartemen lama. Di sini, udaranya terasa lebih segar, dan yang kudengar hanyalah kicau burung dan desau angin yang menggerakkan daun-daun pohon mangga. Tanganku yang sekarang sudah tidak gemetar lagi, dengan mantap menuangkan air panas ke atas teh chamomile di cangkir keramik buatan lokal. Aroma menenangkannya menari-nari di udara, mengisi setiap sudut ruang hidupku yang baru ini. RH sehat telah berkembang di luar ekspektasiku. Dari dapur kecil di apartemen, kini aku memiliki dapur profesional kecil di rumah dan mempekerjakan 5 orang yang antusias. Kami tidak hanya melayani catering individu, tetapi juga mulai bekerja sama dengan beberapa kantor yang peduli dengan kesehatan karyawannya. Setiap pagi, kubaca pesan dari pelanggan yang berterima kasih karena merasa lebih berenergi, atau dari seorang ibu yang anak picky eaternya akhirnya mau makan sayur berkat kreasi kami. Itu adalah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sekitar sebulan setelah pertemuanku yang terakhir dengan Arman, Bu Sari menelepon dengan update terakhir. Proses hukumnya sudah selesai, Intan. Arman divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan, ditambah kerja sosial karena pengakuannya dan kondisi mentalnya yang dianggap depresi berat. Mutia, yang tidak pernah ditemukan untuk menghadiri sidang, divonis 3 tahun secara in absentia. Debt collector masih memburunya. Aku mendengarkan dengan tenang. Terima kasih sudah memberitahu, Bu. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya sebuah pengakuan bahwa keadilan telah dijalankan. Dan sekarang, itu adalah urusan mereka dan hukum. Terkadang, di keheningan malam, aku masih memikirkan mereka. Bukan dengan dendam, tapi dengan sebuah pengertian yang dalam tentang bagaimana karma bekerja. Mereka tidak perlu kubunuh atau kusiksa. Mereka telah menjadi algojo bagi diri mereka sendiri. Keserakahan Arman telah membuatnya kehilangan segalanya dan menjalani hidup dalam kehinaan.
Ambisi dan racun yang diucapkan Mutia telah mengubahnya menjadi buronan yang dikejar-kejar ketakutan. Mereka meracuni tubuhku, tetapi justru menyembuhkan jiwaku. Itu adalah karma terindah untukku. Aku belajar bahwa karma bukanlah tentang balas dendam yang dramatis. Karma adalah hukum sebab akibat yang sunyi dan pasti. Setiap pilihan, setiap tindakan, membawa konsekuensinya sendiri. Arman dan Mutia memilih jalan pengkhianatan dan kejahatan, dan mereka menuai kehancuran total. Aku memilih untuk membongkar kebenaran dan membangun kembali hidupku, dan aku menuai kedamaian dan tujuan baru. Pelajaran terbesarku adalah bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah dari cinta atau pengakuan seorang lelaki. Kekuatan itu ada dalam kemampuan untuk bangkit dari pengkhianatan terdalam sekalipun, untuk menemukan suaranya sendiri, dan untuk menjadi ratu atas takdirnya sendiri. Aku tidak lagi mendefinisikan diriku sebagai istri Arman atau korban perselingkuhan. Aku adalah Intan, owner dari RH Sehat, seorang penyintas, dan seorang wanita yang telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun. Aku menyesap teh camomileku, menikmati hangatnya yang menenangkan. Di kejauhan, langit mulai berubah menjadi jingga, menandakan hari akan segera berakhir. Sebuah hari baru telah kulewati dengan damai, dan esok hari akan datang dengan kesempatan baru. Mereka mungkin pernah meracuniku, tetapi mereka tidak pernah berhasil membunuh semangatku. Justru sebaliknya, racun mereka telah memurnikanku, membuatku lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berempati. Aku sekarang bisa melihat dunia dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih lapang. Kisahku mungkin berawal dari pengkhianatan dan racun, tetapi tidak berakhir di sana. Itu berlanjut dengan setiap paket catering sehat yang kukirim, dengan setiap senyum pelanggan yang puas, dan dengan setiap napas lega yang kuambil dalam kedamaian rumah baruku. Aku telah berubah dari seorang korban menjadi seorang penyintas, dan akhirnya menjadi seorang pencipta, menciptakan kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna untuk diriku dan orang-orang di sekitarku. Dan untuk itu, di kedalaman hatiku, aku bahkan bisa mengucapkan terima kasih pada badai yang telah menerpaku. Karena tanpanya, aku tidak akan menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi dalam diriku. Aku meletakkan cangkir tehku, tersenyum pada matahari terbenam, dan bersiap untuk menyambut hari esok dengan penuh syukur dan harapan. Bab ini telah tertutup. Buku baruku telah terbuka.